Oke, kita ke teman Muslim. Pak Sarul, selamat malam Pak Sarul. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, silakan Pak. Bisa dengar Pak Yusuf ya? Bisa Pak. Baik, terima kasih. Ibu Ningrum bisa dengar saya? Dengar Bapak. Baik, terima kasih. Malam Bu Ningrum ya. Selamat malam Pak Sarul. Malam. Saya coba objektif pada sisi yang satu ya. Sisi Iya, yang Bapak. pertama tadi sudah disampaikan oleh kawan-kawan Kristen bahwa kesaksian ibu itu begitu memberkati kawan-kawan Kristen. Itu pada dimensi Kristennya ya. Iya. Tapi saya juga ingin jujur, kesaksian ibu, karena ibu berangkat dari Islam, saya untuk mewakili saudara seiman saya, Muslim dimanapun berada, pasti mengatakan kasihan sama ibu. Jadi alasan saya bukan subjektif tapi objektivitas. Saya rasa ibu kalau pernah di Muslim, tentu ibu tahu yang namanya murtadin itu seperti apa keadaannya. Ibu tahu, Bu? Ya, saya tahu betul Bapak. Saya tahu betul. Seorang kalau sudah murtad itu hukumannya 1 di neraka. Tapi pertanyaannya begini Bapak. Kan di dalam Muslim kalau masuk surga persyaratannya itu kan banyak. Bahkan ditimbang seperti itu kan Bapak ya. Dan saya itu paham betul. Makanya saya paham betul pada waktu di Muslim itu bahwa melakukan berzina itu adalah masuk neraka, melakukan mengambil suami orang masuk neraka, merokok masuk neraka, tidak sholat 5 waktu pun 1 kali saja itu pun sudah dosa. Begitu berat bagi saya. Saya tahu itu. Bahkan saya pasti saya nggak mungkin akan masuk surga. Waktu itu saya di Muslim Pak nggak punya pikiran untuk masuk surga sedikit pun tidak ada. Karena saya tahu saya waktu itu seorang Muslim, saya sholat, tapi saya melakukan kejahatan, melakukan perzinahan, dan itu pun masuk neraka. Di dalam Muslim saya nggak ada pengharapan sedikit pun masuk ke surga karena perbuatan saya yang buruk. Dan pada waktu itu Pak, saya memang betul-betul ingin bertobat, ingin sekali menjadi wanita baik. Saya menggunakan kekuatan saya. Nggak bisa, Bapak. Nggak bisa. Susah. Siapa sih, Pak, yang ingin jadi wanita malam? Nggak ada. Saya jadi wanita malam itu pun gara-gara dulu saya dijual seorang laki-laki, Pak. Dan setelah mau keluar di situ rasanya itu susah, Bapak tahu. Bapak ya, gimana penderitaan wanita malam? Kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mengampuni saya. Yang nggak sampai ke sana dulu, Bu. Mohon maaf, Bu. Iya, ya, Bapak. Nggak sampai ke sana dulu. Bapak. Ya. Saya tidak ingin menyinggung keadaan ibu. Gemerlap malam itu seperti apa? Nggak usah diangkat lagi karena udah disaksikan tadi. Tapi saya tidak akan masuk ke sana. Saya hanya ingin masuk kepada itu tadi, murtad itu seperti apa? Ibu menjawabnya susah masuk surga. Kalau murtad memang sudah pasti tidak masuk surga, gitu kan? Ntar dulu, bukan ke sana. Ibu mengatakan merokok tidak masuk surga, berzina tidak masuk surga. Itu kata siapa itu? Karena saya yang dengar pelajarin waktu Muslim dulu, kalau mau mengikut Muslim itu harus melakukan banyak kebaikan. Istilahnya kan sholat 5 waktu. Dan nanti ditimbang dosanya yang besar mana gitu kan. Kalau banyak siapa yang bilang timbang? Tidak ada. Oh itu waktu pengertian saya waktu saya masih Muslim Bapak. Makanya gini nih, pemirsa. Jadi siapapun yang murtad, jadi tolong Pak Aceh diam dulu. Nanti kita bicara Pak Aceh. Nanti kita bicara. Di Quran nanti kita bicara. Pak Aceh tolong nanti kita bicara ya. Jangan melebar masalahnya. Tanya aja sepentingnya coba. Apa maunya? Pak Aceh tolong ya. Saya tidak pernah mencampuri urusan Pak Aceh. Saya hanya masuk pada wilayah kesaksian narasumber. Tolong dipahami ya. Yang berikut ya. Saya ingin mengatakan kepada ibu mengatakan salah semua, ya. Tidak ada Islam itu masuk neraka karena berzina, karena merokok. Yang masuk ke neraka itu orang, enggak, biarkan saya bicara. Ya. Silakan Bapak. Karena ibu bicara atas nama Islam awalnya, saya harus sampaikan pencerahan ini kepada umat Islam, agar tidak menelan mentah-mentah apa yang ibu sampaikan ya. Saya tidak ingin mengatakan ibu menipu, hanya saja ibu tidak paham Islam, gitu ya? Silakan, baik Bapak, silakan. Ya,
Jadi di dalam Islam itu, Bu, sebesar apapun dosamu, Allah Maha Pengampun, kecuali syirik. Nah, syirik itu bukan bisa diampunin. Anda balik lagi ke dalam Islam untuk bersahadat. Nah, artinya apa? Ibu tidak datang kepada ulama menanyakan tentang keadaan ibu. Malah ibu meminta doa kepada dua Tuhan. Nah, di dalam konsep Islam, doa-doa Tuhan itu, ibu udah musyrik dari situ. Paham ya, Bu ya? Paham, Bapak. Ya, jadi tidak ada doa-doa Tuhan di dalam Islam. Nah, perkara ibu menemukan apapun di situ, itu urusan ibu, saya nggak masuk. Tapi saya berbicara pada konsep Islam. Manusia yang mengaku Islam berbicara pada konsep dua Tuhan, dia telah musyrik. Itu bahayanya di dalam Islam. Ya, saya tahu. Tapi, Saya dulu memang pernah belajar bahwa kita menyembah selain Allah itu adalah musyrik, apapun itu. Saya tahu itu, Bapak. Saya tahu itu, Bapak. Tapi yang Bapak perlu ketahui, seandainya saya tetap nggak menerima Tuhan Yesus, mungkin saya berakhir. Sorry, saya tidak masuk ke sana. Sorry. Iya, mohon maaf, Bapak. Mohon maaf, Bapak. Sorry, mohon saya maaf, tidak Bapak. masuk ke sana ya. Saya udah mohon katakan, maaf. apapun kepercayaan ibu sekarang bukan ruang saya. Pak Saya Yusuf. masuk pada domain pada saat ibu mengaku Islam. Paham ya, Bu ya? Iya, Ya. paham Bapak. Cuma saya perlu jelaskan. Tidak cukup perlu, paham tidak sekali, perlu. Bapak. Saya nggak butuh itu. Saya nggak butuh Enggak. itu. Saya Hanya akan masuk pada wilayah kesaksian ibu sebagai Muslim. Paham ya, Bu ya? Iya, terima Pak kasih Aceh, banyak kenapa Bapak. Pak Aceh? Dan saya sudah Ya. paham. Jadi agar saudara seiman. Saya paham kalau Kenapa, menyembah Pak selain Aceh? Allah itu hukumannya Hadis musyrik. Sahih Dan itu Muslim hukumannya 137. Oke. Iya, Pak Hadis Paham ya? Sahih Muslim. Pak Yusuf, Sahih Muslim. Bisa saya ke Pak Yusuf? Sahih Muslim 137, Kenapa? Pak. bisa saya ke Pak Yusuf? Iya, sebentar Pak. Terus? Ini 137 tolong Saya kamu bisa- tampilkan hadis dulu Pak. Iya, Oh, bentangkan Saya hadisnya. masuk ke dengan Pak Yusuf karena tadi ada kalimat Pak Yusuf yang perlu saya koreksi. Nah, Ya. silakan Sahih Muslim 137. Ini supaya jelas. Hadis Sahih Muslim 137 tolong ditampilkan. Nah, 137. ini. Iya. Sahih Muslim sebentar Pak. Sebentar ya. Sahih Muslim 137. Bentar ya, kita share screen dulu. Sudah itu Pak, sudah di layar Pak KC. Iya. Nah, itu benar Pak Syahrul ngomong. Jadi di dalam Islam ini berzina, mencuri, merampok tidak akan masuk neraka. Ya, begini katakan. Sahih Muslim nomor 137. Di sini katakan Rasulullah Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihissalam mendatangiku lalu memberi kabar gembira kepadaku bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikan Allah dengan suatu apapun niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri, Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri, hadis ini memiliki penguat. Sebagai gini, Sahih Bukhari 2983. Benar kata Pak Syahrul, bahwa di dalam Islam itu berzina, mencuri, membunuh pun tidak, asal ngaku Islam, dia pasti masuk surga. Ini hadisnya. Nah inilah makanya banyak umat Islam ingin membunuh orang yang murtad. Karena membunuh, menzina, membunuh pun masuk surga. Ini hadisnya. Ya, saya berbicara saya ini. tanggapi ya. Ya, saya berbicara ini udah. ada dalilnya. Ya, Tidak udah jelas, asumsi. udah jelas. Udah jelas biar saya sikapi. Makanya di dalam Islam itu ada taubatan nasuhah gitu ya. Jadi taubatan nasuhah itu Pak Kade, orang yang mencuri itu berzina ke neraka pasti. Makanya kalimat saya tadi didengar baik-baik. Pada saat manusia itu bertobat, apapun dosamu, pengampunan Allah itu lebih luas kecuali musyrik. Itu Pak Aceh. Jadi
Ya, Larang kalau bicara saya agama. perlu jelaskan. Orang musik itu yang menyembah batu, menyembah berhala, menyembah batu hitam, hajar aswad. Nah, itu orang musyrik. Iya, Ya, sepakat. Benar kan? Sepakat. Benar. Orang musyrik itu orang yang menyembah batu berhala, hajar aswad, Ka'bah, itu orang musyrik. Nah, mohon maaf, Pak saya mau Sarul, tanya tapi Pak saya- Kaceh. mohon Pak maaf, Kaceh, Pak Sarul. Iya. Pak Sarul, sebentar, mohon maaf. sebentar, Ya, ya, sebentar, sebentar. Jangan dipotong ya. Karena Pak Kaceh udah mulai, saya mulai ya. Iya. Pak Kaceh, Hmm. berikan dalilnya di mana Islam mengamanatkan untuk menyembah Hajar al-Aswad. Jadi Ya. jangan memframing hal yang tidak baik. Ya. Dalilnya adalah fakta. Dulu saya 36 tahun di Islam. Jangan dulu, buka dalil. Iya. Sekarang orang Islam menghadap kemana kalau sholat? Itulah kamu itu. Ke Kalau barat, tidak kan? dikasih tahu. Ke Kalau Ka'bah, kamu ya? dikasih tahu itu, Oke. ya. Sarul, gini, dengerin. Dengarin Di mana ayatnya ya. dua kalimat Saya syahadat? minta dalil di Dua mana kalimat Islam syahadat, di mengamanatkan mana ayatnya di menyembah. Quran? Tadi, Dengarin. tadi kamu nyuruh kepada Ibu Purwaningsih. Jangan merefer orang lain. Kamu tadi nyuruh bersahadat. Saya Kamu tanya dua udah kalimat menantang syahadat, kamu saya, di mana ha? adanya? Dua kalimat syahadat Kamu di mana ayat di Quran? Jangan melebar kalau ngomong sama saya, Kaceh. Enggak, kamu tadi ngomong harus dua kalimat syahadat katanya ke ini narasumber. Nah, saya tanya, di mana ayatnya Kamu dua bodoh kalimat sekali syahadat sih. Quran? Yang bicara kalimat syahadat siapa? Hah? Kamu tadi coba syahadat So lagi. tahu kamu itu. Tadi kami syahadat lagi. Berarti kamu mau menyimpangkan narasumber dari Quran. Maka saya tanya, di mana ayatnya di Quran dua kalimat syahadat? Dengarin kalimat saya ya. Pada saat manusia itu musyrik, dia harus kembali bersahadat. Begitu, Kaceh. Jangan kemana-mana dulu. Iya, maka saya tanya, di mana dua kalimat syahadat di Quran? Coba tampilkan ayatnya. Jangan kemana-mana. Pertanggungjawabkan kamu bilang tadi. Kamu ngomong, ya. Masa denger nih? Ya, kamu kan ngomong dua kalimat syahadat. Maka saya tanya, di mana ayatnya dua kalimat syahadat? Saya udah jawab ke kamu. Tapi kan kamu kan bodoh, susah dikasih tahu. Iya, makanya karena saya bodoh. Saya kan udah kasih tahu. Iya, makanya saya bodoh. Saya nanya, di mana dua kalimat syahadat di Quran? Udah saya jawab. Mana jawabannya? Sekarang saya memulai keadaan kamu nih. Di mana Islam memberikan amanat untuk menyembah batu Hajar al-Aswad. Jangan main-main dengan saya kamu. Di mana perintahnya harus menghadap ke barat? Ayo, baca dalilnya. Saya tanya statement kamu. Iya. Di mana orang kan Islam disuruh menyembah Hajar al-Aswad? Gimana? Ya, saya tidak tahu maksudnya ke barat itu tujuannya apa? Nyembah batu atau nyembah apa? Makanya gitu. Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Makanya saya tanya ke kamu, Sarul, kalau kamu memang tahu, tolong tunjukkan di mana dua kalimat syahadat. Lah, saya bicara klaim kamu orang Islam suruh menyembah batu. Iya, saya tanya. Jangan sok tahu kalau nggak tahu. Ya gini, Sarul. Anda itu berbicara harus jangan bicara syahadat. Apa yang keluar dari mulutmu? Kamu mengatakan kalau bersahadat dosanya diampuni. Saya tanya, dua kalimat syahadatnya di mana adanya? Saya udah kasih tahu ke kamu ya. Udah kasih tahu. Dan itu bukan poin saya. Poin saya yang paling urgent dengan kamu adalah mengatakan Islam menyembah batu. Dari mana? Lalu siapa yang nyuruh sholat menghadap ke barat? Nah, disitulah bodohnya kamu. Iya. Menghadap ke barat itu perintah. Perintah siapa? Itu. Perintah siapa? Ya perintah Allah lah. Masa Gimana perintah kamu gimana sih? Coba di Quran tunjukkan. Tunjukkan di Quran. Kalau perintah Allah pasti adanya di Quran. Silakan tunjukkan. Nah, buka aja bergesernya itu dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Buka aja. Kamu tahu kok itu? Tidak ada di Al-Quran. Tidak ada. Nah, kalau nggak ada, apa masalahnya dengan kamu? Surat Al-Isra ayat 1, Pak Yusuf. Buka. Ada nggak Muhammad pergi ke Masjidil Haram? Ke Masjidil Aqsa. Buka, Pak Yusuf. Surat 17 ayat 1. Jangan melenceng. Ya. Pertanggungjawabkan di mana? Al-Isra. Yuk kita buka hadisnya, Qurannya. Ya. Yuk kita buka. Surat 17 ayat yang ke-1. Di mana?
Allah menyuruh menyembah batu di mana? Jangan putar-putar kamu, Sarul, ini direkam. Oke, Ini saya kan selesai dengan Bapak ya. Kamu Saya katanya selesai dengan udah Pak nggak Kacek. bisa, Sarul. Jadi orang bodoh kayak kamu tidak akan bakal nyambung, Iya, Cek. Sarul. Saya mau masuk ke Pak Coba. Yusuf, ya. Bisa saya dengan Pak Yusuf? Karena Pak Coba, Yusuf sudah Sarul, membicarakan baca surat tentang Al-Isra. Katanya Al-Quran kamu tadi. adalah baca surat Bisa dengan Pak Al-Isra. Yusuf? Oke. Pak Yusuf, Oke, mohon maaf ya. Saya Saya udah katakan kepada Bapak, carilah yang sekolah Ya. kalau mau diskusi dengan saya. Saya mau ke Pak Yusuf. Karena Pak Yusuf saya lihat orang sekolah nih. Tolong ini ditampilkan. Silakan Pak Yusuf. Ini. Pak Yusuf, Bisa. Gimana, Pak? Pak Yusuf? Ini, coba baca. Saya mau bicara dengan Bapak, baca, karena Bapak Sarul. tadi menyinggung Al-Quran, Pak. Ini baca. Di mana Bisa, Pak Yusuf? di sini original text-nya ada kata Muhammad. Pak Yusuf, Ya, jangan gantian Pak, dengerin gantian orang Bapak ini. dengan Pak Kacek dulu. Saya, Pak. Oh, nggak bisa. Orang ini udah saya kasih tahu, Ini ada bodoh, Mas dia udah mengaku Sarul bodoh. nih. Nggak bisa, Pak. Sarul, Nggak bisa. Sarul, Saya mau ke kamu Pak ini Yusuf. yang kedua. Jelaskan Itu ini. kan- Di mana Itu ada kan Muhammad? itu kan Kalau menurut Mas penilaian Bapak. Tapi kan penilaian orang kan tidak seperti itu, Pak. Jadi jangan ini ya. Lo orang dia Jangan, mengaku bodoh kok. Dia yang mengaku bodoh. Jelas. Iya, itu kan Bagaimana saya punya ruang? menurut apa yang Bapak bodoh. tangkap gitu loh. Mohon maaf Baca Pak alamnya Syahrul. ini kamu. Mohon maaf. Makanya lu Ini ngomong kan Enggak. intinya dari saya. Pak Yusuf, saya mau lurusin Pak Yusuf sekarang. Jadi Pak Yusuf Mohon jangan maaf takut Pak dengan Syahrul. saya. Santai aja, Ini kan Pak. tentang pertobatan saya. Mohon maaf Pak Syahrul. Ini tadi Udah koreksi intinya kaca dong. pertobatan saya. Mohon Muhammad maaf Pak Kasih Syahrul. ini, saya kan bicara sama Anda tadi. Kenapa Anda diam? Kan orang ini bicara. Ya mohon maaf Pak Syahrul, ini tadi kan intinya Bapak Syahrul ke saya, menasihati saya. Baik, memang Betul. saya terima, memang Islam Aha. tidak Islam seandainya orang yang tidak bertobat atau menyembah selain Allah, hukumannya masuk ke neraka. Nah itu saya, pada waktu saya masuk Islam, saya minta bertobat, saya tidak bisa Bapak, saya ingin berubah, saya nggak bisa Bapak di Islam. Permasalahannya itu. Jadi saya waktu masih Islam, saya mengklaim diri saya pasti apa sulit Bapak, saya berdoa sembahyang 5 waktu pengen bertobat susah, akhirnya yang jawab siapa? Tuhan Yesus memberikan saya kehidupan baru, saya bisa bertobat, saya jadi yang dulunya pelacur nggak pelacur, narkoba nggak pernah narkoba, itu siapa kalau nggak Tuhan Yesus? Kalau dia itu bukan Tuhan, dia jin, nggak mungkin bisa mengarahkan saya ke yang benar, hanya setan saja Bapak yang mengarahkan yang benar. Mohon maaf Nah, Sarul. Sarul dengar kesaksian yang benar tuh ini, Sarul. Saya tidak mengerti tentang Yesus. Iya, Ya Bapak, di dalam Islam, saya dulu juga nggak mengerti tentang Yesus. Saya dulu juga ngerti. Di dalam Islam itu, murtadin itu kalau melihat Tuhan itu namanya setan. Ada ayatnya, mau tahu? Tapi Bapak, kalau setan nggak mungkin bisa mengarah yang baik, nggak mungkin bisa memberi damai sejahtera. Saya dulu bisa damai sejahtera. Setan itu Bu bisa menuntun saya ke masjid Bu, biar saya ria. Setan itu bisa menuntun saya ke masjid. Makanya Ibu kalau nggak tahu tanya ulama, makanya sesat kan, gitu loh. Oke, saya udah selesai dengan Ibu. Ya, saya udah selesai dengan Ibu ya. Pak Yusuf bisa? Saya dengan Pak Yusuf. Sarul, ini baca dulu. Ya, baca bisa? Katanya Muhammad. Ini baca dulu. Ini orang stres ini. Ya, silakan dengan Pak Kacek dulu, Pak. Silakan dengan Pak Kacek dulu. Kenapa Pak Yusuf takut dengan saya? Oh, saya tidak pernah takut, Pak. Dengan orang ini. Bapak lari loh. Gini loh, saya Pak punya kompetensi dengan orang ini. Jangan lari, Sarul. Kok tidak punya kompetensi? Bagaimana sih? Anda katanya S2. Pak Yusuf mengajarkan edukasi kepada orang, ya. Dengarin baik-baik ya. Baca ayat ini. Saya lagi bicara dengan narasumber Anda. Tiba-tiba manusia ini ikut masuk. Ketika apa yang dia pakai? Apa itu edukasi? Biarkan aja kita tunjukkan kasih kita. Kita Pak tunjukkan Yusuf, kasih kita aja Bapak Sarul. lakukan ruang objektif Bapak. Jangan subjektif Bapak ya merendahkan intelijensi Bapak. Sayang Pak. Ya, sudah Pak. Bisa saya bicara dengan Pak Yusuf? Sudah, kita tunjukkan kasih Pak Yusuf, kita tunjukkan kasih bisa kita saya ke bicara Pak dengan Bapak? Pengasih. Ya, silakan. Oke, kita kasih kesempatan dulu. Silakan. Baik. Saya tidak akan berbicara dengan orang yang udah mengaku bodoh, oke? Ya, Pak Yusuf, ya, tadi Bapak mengatakan ya. Ini ya Pak, tolong jangan menghina orang lain ya Pak. Oh, saya tidak menghina. Dia menunjukkan kebodohannya.
Saya lagi Dia bicara mengatakan dipotong. Muhammad Apa Kaceh itu nggak bodoh? Oke, saya bodoh, akui saya bodoh, saya makanya Oke, Pak bertanya. Yusuf, Tolong sekarang. jelaskan. Pak Yusuf, Ini jelaskan ayat ini, Sahrul. berani? Kalau Saya mau kamu bertanya ke Pak pintar, kalau kamu pintar, Sahrul, jelaskan ayat Ini ini. begini Pak loh, Yusuf. Jangan bikin malu Islam, Sahrul. Sebentar Pak Kaceh, sebentar. Itu Bapak selalu menurut penilaian Bapak gitu loh. Tapi penilaian orang, Pak Kaceh ini orang sangat pintar, Pak. Bapak jangan membangun Bapak punya pemikiran, Bapak punya pemahaman, terus kemudian dipaksakan untuk orang menerima. Ini ruang diskusi, Pak. Siapa saja boleh menanggapi Bapak gitu. Kaceh untuk menerima Islam, Pak Yusuf. Hati-hati bicara ya. Kenapa? Saya katakan tadi, saya lagi diskusi dengan narasumber. Tiba-tiba dia masuk memotong. Apa itu edukasi? Kurang ajar dong namanya. Maksudnya memotong, Gimana Pak. Itu maksudnya Pak Kaceh itu sebagai moderator objektif dong. Gimana sih? Nah, sekarang saya masuk kenapa ke Pak Pak Yusuf. Sarum? Bisa? Kenapa Bapak tadi objektif saya kurang sebagai jelas? moderator. Saya menghormati. Dia sudah sangat objektif, Pak. Yang nggak objektif itu kan menurut pendapat Bapak gitu loh. Loh, pendapat. Ini narasi. Kalau iya kan kasih Bapak banyak, yang Pak. bilang saya tidak objektif. Loh, ini fakta kok. Orang bodoh aja di luar sana Iya, tahu nggak? Pak. Pada Itu kan saat menurut dua orang pendapat berbicara, Bapak. Tapi menurut dia orang dengerin baik-baik ya. lain, Pada saat dua orang berbicara, lalu ada pihak ketiga yang memotong dan membuyarkan, apa itu kan nggak kurang ajar? Etika dari mana itu? Enggak apa-apa, Iya, ini intinya kalau tadi Pak artinya- Sahrul ingin menasihati saya. Sekarang saya sudah terima nasihat Pak Sahrul dan komitmen saya bisa bertobat waktu saya kenal Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya Saya ada tidak masuk pada pengharapan Yesus, bahwa- Bu. Saya masuk pada Iya, terima kesaksian kasih, Pak. Ibu mengaku Islam, selesai. Nggak usah diceramahin itu masalah itu. Ya, terima Tertolak kasih. itu. Ya, mohon maaf Pak Sahrul, mohon maaf Pak Ya. Sahrul. Oke, Diskusi terima tadi kasih sudah ya. selesai Pak Mohon Sahrul. maaf ya. Mohon maaf ya. Diskusi sudah Saya- selesai ya Pak Sahrul, saya sudah Saya terima. masuk ke Terima sini kasih, dengan Pak nilai Sahrul. yang santun. Saya Ya, betul, dikotori Bapak. dengan orang-orang yang tidak santun seperti Kaceh. Sekarang saya Terima mau masuk kasih, pada Pak Bapak. Yusuf. Terima kasih Bapak Ya. Santun. ini bukan soal santun dan tidak santun, Pak Sarul. Kalau orang di dalam berdiskusi, kalau ada yang tidak sesuai dengan pendapat orang lain, mereka bisa ikut berbicara, Pak. Jadi Bapak tidak usah menghakimi dan memberikan penilaian menurut pendapat Bapak. Silakan saja orang-orang yang ingin berdiskusi dan ingin menyampaikan pendapatnya, itu mereka semua berhak. Bukan Bapak yang atur di sini. Semua berhak, Pak, untuk memberikan pendapatnya. Kalau Bapak tidak istilahnya pendapat orang lain Bapak tidak terima, Bapak tinggal sampaikan argumentasi, tinggal bantah dengan dalil yang ada. Jadi begitu, Pak. Ya, tolong dipahami ya. Bapak orang sekolah saya tahu ya. Saya kan bicara seterang-terangnya tadi ya. Pada saat saya dipersilakan untuk berkomunikasi dengan narasumber Bapak, tiba-tiba orang ini bicara. Apa maksudnya itu? Hormati saya dong. Rul, Paham nggak? Iya, Ingin artinya dihormati begini, orang Pak lain. Sarul. Begini, Pak. Jadi gini Pak Yusuf, Ya, sudah selesai di menurut- situ. Oke, selesai di situ. Oke. Kenapa? Oke. Ya, oke, selesai di situ. Saya mau masuk dengan Pak Yusuf. Boleh ya? Iya. Baik ya. Tadi Pak Yusuf Ya, silakan, mengatakan silakan. ya, baik. Terima kasih. Ya. Buat pemirsa semua di luar sana biar jelas ya. Pak Yusuf tadi berbicara itu justru mereka lah yang menghina gitu loh. Kristen gitu loh. Yang mengatakan itu Isa bukan Tuhan. Maksud Pak Yusuf apa itu? Ya, memang itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Bahwa Isa itu bukan Tuhan. Apa hubungannya dengan Pak Yusuf? Loh, Isa itu siapa? Menunjuk ke siapa, Pak? Nah, Isa anaknya Maryam, Pak. Iya, tapi menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Injil itu sendiri kan? Cuma Nah, itu namanya sok saja taunya yang Bapak diganti itu. di dalam Al-Quran. Makanya sok tahu. Tanya dulu, Pak. Pak. Isa itu Pak siapa? Yusuf, jangan terpengaruh. Jangan Bapak bilang Ini- saya so tahu, ini- Pak. Itu Oke. semua tahu. Kenapa, Pak Syarul. Pak Syarul, saya mau tanya, Pak. Kurang ajar. Tahu, Sebentar, saya mau tanya. Isa itu sama dengan Yesus nggak sih, Pak?
Ini yang mau bertanya siapa? Sebutkan namanya. Saya Sofiatul. Ayo, buka kamera dengan saya, ayo. Silakan. Apakah Isa itu sama dengan Yesus, Pak? Buka kamera dengan saya, siapa? Ayo. Oh, nggak perlu, Pak ya. Nggak perlu. Oh, Bapak mau nampangin, mau memamerkan tampang Bapak, silahkan. Bapak bisa jawab nggak pertanyaan saya? Mau bertanya dengan saya? Open Oh enggak, saya bertanya sama jin yang di situ. Mau bertanya dengan saya? Saya tanya sama jin, Pak, yang di situ. Bukan jin, setan. Lo jelas saya bertanya dengan Bapak. Tadi kan saya sudah mengatakan, Pak Syarul, boleh nggak saya bertanya? Nah, sekarang saya mau berkomunikasi dengan Pak Syarul. Sekarang sebelum saya jawab, apa alasan Anda tidak mau open cam? Urusan apa saya harus open cam? Allah Anda berbicara, sebentar Pak, Allah Anda berbicara dari balik hijab. Saya tantang Allah Anda untuk membuka hijabnya dan debat dengan saya di Zoom ini. Saya belum menjawab Anda. Allah Anda di surah 42 ayat 51 berbicara dari balik hijab. Allah Anda memakai tabir atau hijab. Saya tantang Allah Anda membuka hijabnya dan debat dengan saya di Zoom ini sekarang. Ingat nggak pertanyaannya tadi? Allah Anda memakai hijab atau memakai tabir? Di surah 42 ayat 51. Saya tantang Allah Anda membuka hijabnya dan berbicara dengan saya secara langsung di Zoom ini. Ingat nggak tanpa hijab? Tadi biar saya jawab. Saya tantang Allah Anda tanpa hijab. Ingat nggak? Beranikah Pak Syarul Allah Anda membuka hijabnya dan berbicara dengan saya secara langsung tanpa hijab? Anda ini gimana sih? Udah pikun ya? Saya kan belum jawab tadi pertanyaan pertama tadi. Silakan Anda jawab, apakah Isa sama dengan Yesus? Baik, saya jawab. Isa alaihissalam adalah Rasulullah. Yesus tidak dikenal, Bu. Oke, itu pernyataan yang sangat Injil? bagus. Kenapa disebut Injil? Kenapa disebut Injil? Kitabnya ya maksudnya ya. Kenapa Isa dikatakan Tolong Pak Yusuf, Injil diturunkan kepada Isa? Satu-satu. Ya sebentar Pak kasih karunia sebentar. Kalau mau cerdas ya, belajar bersekolah ya. Sekolah S2 percuma kamu. Sebentar. Sebentar. Kita diskusi sehat aja ya Pak Syahrul. Setuju nggak diskusi sehat aja? Sebentar Pak Syahrul diskusi dengan saya. Kita diskusi sehat saja. Saya saudara Anda itu kasih tahu. Iya. Makanya teman-teman, kenapa Isa dibilangkan turunkan Injil? Kenapa? Injil itu punya siapa? Bego loh. Sebentar Pak kasih karunia sebentar, sabar ya. Sebentar. Bodoh, padahal dia bodoh. Iya, sabar Pak ya. Sabar sebentar ya. Sebentar saya mau menyapa dulu dengan saya mau menyapa dulu dengan Ibu Purwaningrum. Bu, salam kenal Ibu, dengan saya Sofiatul. Iya, tetap kuat ya Bu. Iya, kesaksiannya Anda luar biasa. Ya, yang kita lawan itu bukan darah dan daging atau bukan manusia, tetapi kita melawan roh-roh jahat di udara. Maka dari itu kalau saya dulu Bu, ketika ini Bu Purwaningrum, sorry suaranya menggema nih. Kalau harus di mute kayaknya ya, kalau salah satu tolong ini. Tolong di mute dulu. Yang lain tolong di mute suaranya dulu, ya. Double ya. Jadi luar biasa Bu Purwaningrum, tetap kuat ya. Ini kita sudah terbiasa seperti ini ya Pak Yusuf ya. Tiap malam nih kayaknya Pak Sarul nongkrong aja nih ya. Nggak sholat ya Pak Sarul, nggak sholat tahajud Pak, nongkrong aja di Zoomnya Pak Yusuf Manubulu nih. Ya. Nah sebentar dong, saya mau menyapa Bu Purwaningrum dulu. Sebentar, saya mau menyapa Bu Saya mau menyapa dulu dengan Bu Purwaningrum. Ya sabar Pak, sabar Pak Syahrul. Sabar Pak Syahrul. Saya jawab ya, saya nongkrong di sini untuk menyelamatkan manusia yang mengaku Islam tapi tidak paham Islam seperti Ibu ini. Itu jawaban. Apakah Bapak mau menyelamatkan itu Bapak artinya juru selamat, Pak? Oh, saya diperintahkan Allah, Bu. Jin menyelamatkan jin. Iya, sabar. Ya, sabar. Pak Syahrul, kita berdiskusi sebentar Pak Syahrul, sebentar Pak Kece. Kita berdiskusi sehat aja supaya penonton di channelnya Pak Yusuf ini mereka mau mendapat pelajaran Pak, nggak mau lihat kita debat kusir, tapi mereka mau mengambil sesuatu yang mereka bisa cerna, bisa belajar dari diskusi kita. Jadi sebaiknya kita
mengatur sikap ya, saya juga mengatur sikap saya, Pak Syahrul ya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, tetapi saya mau berdiskusi sehat dengan Anda. Kan Anda S2 nih, jadi kita bisa dapat banyak pengajaran dari sini. Siap ya Pak Syahrul? Siap. Ya, oke. Tadi Pak Syahrul mengatakan, tolong ya, catatannya ya, tidak satu pun di antara kita berdua bisa bicara. Bisa? iya gantian dong, ya gantian. Iya. Nah Pak Syahrul tadi ada ritme ya. Kalau gantian ada ritme ya, nggak ujuk-ujuk masuk ya. Ya teman-teman sebentar ya, sabar ya. Nah tadi Pak Syahrul kan menyatakan Isa itu bukan Yesus. Itu maksudnya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Yang lain, biar nanti saya tidak bicara lagi. Ya, sabar teman-teman yang lain. Ini biarkan saya yang diskusi dengan Pak Syahrul. Boleh ya Bu Purwaningrum? Mohon izin. Ya, silakan Pak Syahrul. Coba dijelaskan Pak, mungkin kita bisa mendapatkan pencerahan. Apa Isa dengan Yesus menurut Bapak sama atau beda? Karakternya atau merupakan tokoh sejarah sama apa beda? Baik, terima kasih ya. Saya di sini hanya menjawab pertanyaan kawan-kawan non-muslim. Ya, itu saja ya. Saya jawab pertama adalah seperti tadi ya. Allah tidak pernah memberikan isyarat bahwa ada Yesus yang diurai di dalam Al-Quran. Allah hanya memberikan amanat kepada Isa, anaknya Maryam, lewat kun fayakun. Itu jawabannya. Artinya Allah tidak mengenal Yesus. Ya, berarti menurut Bapak itu dua tokoh sejarah yang berbeda? Saya tidak tahu. Loh, kok tidak tahu Pak? Bapak harus jawab dengan tegas dulu. Kalau enggak diskusi kita jadi susah. Sebab begini, itulah ketegasan Islam. Ya, sebab begini Pak Syahrul, ya, Anda harus tegas dulu apakah Isa sama dengan Yesus. Ya, sebab kalau enggak ngapain Bapak ngurusin murtadin? Ya, ngapain Bapak ngurusin Ibu Purwaningrum? Terserah dia dong. Isa nggak sama dengan Yesus kok. Anda resek banget ngurusin agama orang. Suka-suka dia. Ibu paham? Pembicaraan saya dengan enggak paham tadi? Saya dengan logika Bapak. Dalam pengertian begini, tadi Bapak mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengenal Yesus. Sekarang Ibu Purwaningrum ya, dia meninggalkan Isa-nya yang lama. Sekarang dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat yang sudah mengubah hidupnya. Lalu urusan Bapak apa? Ngapain Bapak masuk di Zoom-nya Pak Yusuf Manubulu? Baik, saya jawab. Kesalahan berpikir Anda membuatkan Anda menjadi gagal berpikir. Dia tidak pernah meninggalkan Isa. Dia meninggalkan Allah. Isa itu bukan urutan kami untuk mengikutinya. Kami hanya beriman pernah diturunkan Isa kala itu untuk Bani Israel. Bukan buat kami, bos. Kami hanya beriman kepadanya padahal beliau telah diturunkan. Musa pernah diturunkan. Diturunkan itu maksudnya dikirim pakai apa, Pak? Apanya diturunkan? Isa diturunkan dari atas begitu? Pakai payung udara atau bagaimana? Maksud Pak, wahyunya yang diturunkan atau Isanya? Tadi Pak Syahrul mengatakan Isa diturunkan. Nah ini Isa diturunkan pakai payung terjun apa gimana ini? Nah itulah konklusi yang salah. Tabayun, apa maksud Pak Syahrul turun? Iya, apa maksudnya turun Pak? Coba dijelaskan. Turun yang dimaksud itu setiap wahyu diturunkan kepada nabi-nabinya. Itu Bu. Dalam bentuk kitab apa tidak wahyunya turun Pak? Dalam bentuk firman. Dicatat apa oleh maksudnya nabi-nabi apa itu. bentuk firman? Kalam ilahi. Kurang jelas. Kagak. Kalau Quran Bapak kan menyatakan setiap nabi diberikan kitab ya Pak ya? Iya. Ya, maksudnya apa? Bisa dijelaskan nggak ke kita? Kitab yang dimaksud itu adalah rangkaian ayat-ayat sehingga dibukukan oleh manusia kala itu. Baik lewat batu, baik lewat pelepah kurma dan seterusnya, apapun alat tulis saat itu. Jadi Nabi Bapak tidak menerima dalam bentuk lembaran tulisan? Oh tidak. Tidak ada yang terima dari lembaran tulisan dari Abraham, nggak ada. Lalu bagaimana Bapak mengatakan ini adalah sirah Nabawiyah Ibn Hisham ketika Nabi Bapak menerima wahyu pertama? Ini halaman 176. Saya perlihatkan dulu bukunya ya. Ini adalah bukunya Pak, Abu Muhammad Abdul Malik Ibn Hisham, Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1.
Ini Anda bisa lihat penerbitnya adalah Al-Hidayah Publication, diterjemahkan oleh diterjemahkan oleh Dr. Muhammad Pusi bin Usop dan Ustadz Muhammad Sabri bin Syahrir. Nah, di dalam buku ini Pak, halaman 176 diceritakan mengenai kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi Bapak di Gua Hira. Bapak bisa lihat screen saya? Nggak kebaca. Baca aja, saya bacakan. Kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Ibnu Ishaq berkata kepada Wahab bin Kaisan berkata kepadaku bahwa Ubaid berkata, nggak usah ya saya baca ya, saya langsung ya merah-merah nih yang saya sudah kasih kotak. Jibril datang kepadaku pada saat aku tidur dengan membawa secari kain dibaj, ini kain sutra, dan di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepas cekikannya dan berkata, bacalah. Aku menjawab, apa yang harus aku baca? Malaikat Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian dia melepas cekikannya dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Jibril kembali mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepaskan cekikannya dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang harus aku baca? Aku berkata seperti itu dengan harapan ia mengulangi apa yang sebelumnya ia lakukan terhadap diriku. Kemudian roh yang menemui Nabi Anda di Gua Hira ini menyuruh Nabi Anda membacakan Al-Alaq 1-5 di dalam mimpinya. Jadi Nabi Anda mendapatkan ini di dalam mimpi. Sekarang kita lihat, ini adalah kajian Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham oleh Dr. Ajib Thohir, penerbit Marja, cetakan pertama Oktober 2014. Nabi Muhammad dalam kajian ilmu sosial Humaniora volume 1 halaman 140. Dikatakan Pak, Rasulullah kala itu berkata, aku sedang tidur ketika Jibril datang dengan suatu lembaran atau suhuf yang berisi tulisan atau katab. Lalu aku membacanya. Lebih lanjut beliau bersabda, setelah malaikat menyuruhku membaca, ia pun beranjak pergi. Kemudian tatkala aku bangun dari tidur maksudnya, katab-katab ya, kitabun atau tulisan-tulisan itu terpatri di dalam hatiku. Nah, bagaimana Bapak menjelaskan ini? Nanti saya sambung lagi. Udah? Bisa dengar suara saya? Iya, silahkan Pak. Bisa ya? Silakan. Baik, terima kasih. Baik. Jadi udah saya katakan dari awal, tidak ada Allah itu memberikan wahyu langsung berupa buku, tidak ada. Pak, yang namanya kitab itu bukan buku Pak. Kitab itu dari kata apa Bapak tahu nggak? Katab. Katab artinya apa? Lembaran. Salah. Saya kasih lagi ya Bapak ya. Dan ini Bapak bisa baca di surat Al-Baniyah. Sebentar, saya share lagi. Enggak, itu esensinya apa sih? Esensinya Bapak keliru kalau turun dalam bentuk wahyu Pak. Dalam bentuk selembar kain yang ada tulisannya. Ini arti kitab Pak. Kitab itu berasal dari kata kaf, tau, dan bet. Ini dalam bahasa Ugarit atau Akadia kuno. Ini bahasa Semitik kuno. Dalam bahasa Ibraninya kaf, tau, dan bet. Katab. Sebentar saya jelaskan. Arabiknya berasal dari kata kaf, tabah, yang artinya tulisan sesuatu yang dapat dibaca. Ya, adapun kitab ini kumpulan wahyu daripada Allah Bapa yang diturunkan kepada semua rasulnya yang tertulis dalam lembaran-lembaran, kemudian dijadikan satu menjadi sebuah buku. Jadi Bapak mempunyai kepercayaan ada yang diturunkan dalam bentuk suhuf, ada yang diturunkan dalam bentuk buku. Ini arti kitab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kitab itu bukan buku Pak. Ya, kadang berarti buku, kadang berarti bacaan atau tulisan. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini ada korpus Quran. Di dalam Quran Bapak itu ada sekitar 319 kali kata katab, kitab, katibu ya, dalam bentuk kata kerja pertama dan sebagainya, kata benda. Semua selalu berarti scripture, writings, ataupun book. Bapak bisa lihat di situ. The book of book, the book, semuanya buku. Ya.
Nah, sekarang kita lihat surat Al-Bayyinah 98 ayat 2 dan 3. Seorang rasul dari Allah dalam kurung Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran atau suhufan yang disucikan dalam kurung Al-Quran. Jadi Nabi Bapak itu membacakan Al-Quran dalam bentuk lembaran-lembaran yang di dalamnya terdapat kutubun atau kitab-kitab yang lurus. Jadi kitab itu bukan buku, Pak. Kitab itu tulisan. Dan Nabi Bapak membaca tulisan-tulisan itu dalam bentuk lembaran. Dan ini sesuai dengan semua firman yang dikeluarkan oleh Nabi Bapak, ya, bahwa setiap nabi mendapatkan kitab, artinya mendapatkan tulisan-tulisan. Kepada Musa diturunkan Taurat, kemudian kepada Daud diturunkan Zabur, kepada Musa diturunkan Injil, dan kepada Nabi Bapak diturunkan Quran. Nah, ini sekaligus saya mau meluruskan Taurat, Isa, Injil ya, kebalik ya. Musa Taurat dong, Isa Injil, ya, betul. Tadi Injil. Iya, jadi kitab itu bukan selalu bentuk buku ya Pak. Apapun medianya selama itu berbentuk tulisan itu adalah kitab ya. Ini Bapak bisa lihat di surat Al-Bayyinah bahwa Nabi Bapak itu membaca kitab, artinya membaca tulisan yang ada di dalam suhufan. Sepakat saja. Baik itu firman, baik itu lembaran, baik itu kitab, sepakat saja. Apa esensinya? Ya, menurut Bapak surat Al-Bayyinah 98 ayat 2 dan 3 ini benar apa enggak? Benar. Benar. Berarti Nabi Bapak bisa membaca? Membaca setelah rampungnya Al-Quran. Ya, berarti setelah 23 tahun waktu mau menjelang matinya baru Nabi Bapak bisa membaca? Setelah rampungnya Al-Quran ya. Oke. Pewahyuan itu turun selama berapa lama, Pak? Kitab ini selesai tahun. Berapa lama? 22 tahun. Berarti sampai 22 tahun kemudian baru Muhammad bisa membaca. Bapak tahu nggak kapan surat Al-Bayyinah ini turun? Ini surat keberapa menurut turunnya wahyu? Saya tidak hafal ya, Bapak nggak hafal. Oke, saya kasih penjelasan ya Pak. Bapak tahu nggak surat Al-Bayyinah ini menurut turunnya wahyu surat keberapa? Saya bukan ilmu di situ ya. Saya hanya masuk pada tatanan tauhid. Ya, tadi Bapak mengatakan setelah rampung, setelah semua kitab itu disusun jadi buku baru Muhammad bisa baca. Bapak kan mengatakan itu demikian. Berarti itu salah. Kok salah? Iya, jadi apakah surat Al-Bayyinah ini firmannya rampung? Itu setiap firman itu kan ditulis, dicatat oleh para sahabat ya. Jadi gitu. Oh, setiap firmannya rampung. Ya, berarti kan setiap berapa 5 ayat ya? Kan turunnya Quran kan kadang 5 ayat, paling banter 10 ayat, gitu kan? Ya, bisa 1 ayat juga, tergantung kondisi saat itu. Oke, berarti apakah Muhammad bisa membaca, Pak? Jujur ya, saya melihatnya itu gini. Di dalam Al-Quran itu kenapa Rasulullah itu dikatakan sebagai nabi yang ummi gitu ya? Karena saat itu Nabi Isa dikata tukang sihir karena membawa firman Allah. Dikatakan ini karangan kamu Isa. Nah, jadi Allah itu membuat nabinya itu emang buta huruf, bukan berarti bodoh. Taraf intelijensinya bukan berarti seperti itu ya. Hanya saja saya nggak pernah mengatakan Nabi Anda bodoh loh Pak. Justru saya mengatakan Nabi Anda itu bisa membaca. Yang menyatakan Nabi Anda tidak bisa membaca kan Muslim sendiri. Kalau saya menyatakan Nabi Anda bisa baca, dan saya bisa buktikan kalau Nabi Anda bisa membaca. Mau bisa baca atau tidak itu bukan esensi saya ya, bukan esensi ya. Ya, maksudnya menurut Pak Syarul Nabi Muhammad bisa membaca atau tidak? Bisa atau tidak bukan esensi saya ya, bukan materi saya. Aduh. Tadi ya, sabar Pak Kaceh sebentar. Berarti Bapak nggak tahu kalau Nabi Anda bisa membaca atau tidak ya? Setahu saya begini, itu tadi yang saya bilang, kenapa Rasulullah itu tidak diberi ruang untuk membaca pada saat wahyuan turun. Dikhawatirkan kejadian yang sama pada saat Israel menolak Isa sebagai nabi. Ini karangan lusa gitu. Nanti seperti itu lagi nanti, makanya Allah terapkan metode yang berbeda. Tapi surat Al-Bayyinah tadi menurut turunnya wahyu ya Pak ya, itu adalah wahyu ke-100. Bapak bisa lihat screen saya Pak. Ini merupakan bagian dari surah-surah Madaniyah. Bapak bisa lihat. Ya, berarti belum terakhir ya Pak. Masih ada beberapa surah lagi nih. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Masih ada 14 surah lagi setelah surah Al-Bayyinah ini. Nah, tadi di surat Al-Bayyinah dikatakan tadi gini diproporsikan dulu bahwa jadi urutan Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan urutan turun, itu urusan pemasangannya saja oleh para ulama terdahulu. Bukan urusan turun, bukan Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah baru ini, bukan. Maksud Bapak gimana, Pak? Sorry, saya kurang jelas. Ulangi, Pak. Jadi penomoran ayat penomoran surah di dalam Al-Qur'an dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu bukan klasifikasi turunnya. Itu kan barusan saya sharing, saya sudah tahu. Terus informasi yang Bapak mau tambahkan apa? Surah Al-Bayyinah itu adalah sesuai turunnya wahyu adalah surah ke-100. Ya boleh jadi itu yang terakhir. Bukan, Pak. Yang terakhir bukan itu. Tadi Bapak lihat nggak share screen saya? Coba kita lihat lagi ya. Oke, gini. Jadi kita sepakat saja, kita nggak usah debat di sini ya. Saya nggak debat, saya diskusi. Saya diskusi, Pak. Makanya Ibu jangan mengklaim apa-apa. Saya kasih tahu. Katakan. Saya mengklaim apa? Saya kok mengklaim sih? Betul. Saya menunjukkan data, Pak. Tadi kan gini loh. Bilang, ya. Sebentar, bukan. Pak Syarul salah. Sebentar. Ya. Pak Syarul salah tangkap. Kan begitu. Ya, sebentar. Tadi Pak Syarul mengatakan turunnya wahyu itu tidak dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk pewahyuan, perkataan. Saya menunjukkan bahwa Nabi Bapak menerima tulisan. Kemudian saya tunjukkan lagi dari surat Al-Bayyinah, Nabi Bapak membacakan ayat-ayat kutubun, tulisan-tulisan yang ada di dalam suhufan atau di dalam suhuf-suhuf. Nah, saya bertanya, Pak, apa artinya ini? Apakah Nabi Bapak bisa membaca atau tidak? Ya, kalau ada keterangan membaca berarti membaca, Bu. Iya. Oke, berarti Nabi Bapak bisa baca dong. Nggak benar kalau ada yang mengatakan Muhammad. Kalau ada keterangan dia membaca, berarti dia bisa baca. Pada saat itu bisa membaca. Maksudnya gimana nih, Pak? Saya nggak jelas. Pada saat itu aja, pada saat surat Al-Bayyinah aja. Sebelumnya Nabi Bapak surat-surat sebelumnya nggak bisa baca begitu? Bisa begitu, bisa. Karena pada saat awal itu suruh baca nggak bisa baca. Iqra nggak bisa baca, apa yang aku baca. Oke, pada waktu pertama nggak bisa baca, terus Nabi Bapak belajar ya Pak ya untuk membaca. Oh iya ya, masuk akal. Betul Pak. Memang kita harus selalu belajar, Pak. Nah, sekarang kita balik ke fokus ke tadi. Bapak mengatakan Isa bukan Yesus. Nah, saya mau tegaskan lagi Pak Syarul, mungkin bisa diberikan pencerahan kepada kami di sini. Ini kan kita agak mix. Dalam beberapa testimoni saya mengatakan saya itu selama menjadi Kristen saya tidak pernah mendengar pendeta, pastor, gereja itu membahas mengenai Quran dan Islam. Ya. Nah, yang saya herankan ya Pak ya, kita tuh sudah sibuk membahas Alkitab, Pak. Makanya kita kalau ke gereja bawa Alkitab. Kalau Muslim kan kalau ke masjid nggak bawa apa-apa, Pak, ya, cuma bawa sarung doang, ya. Nah, kalau kita ke gereja bawa Alkitab, Pak. Jadi kita mempelajari Alkitab. Sebab kalau kita nggak bawa Alkitab disuruh pulang tuh sama pastor saya. Ya, ngapain lu ke gereja nggak bawa Alkitab? Bahkan lewat handphone pun yang sekarang pastor saya mengatakan memang Alkitabmu Alkitab handphone katanya, ya. Tetap harus bawa buku. Nah, saya tanyakan ke Pak Syarul, saya tuh penasaran Pak, kenapa ya kalau di masjid-masjid itu kok Muslim itu kepo banget, ustadz-ustadz itu selalu khotbahnya nyinggung-nyinggung Kristen, tadi yang seperti sudah disampaikan Pak KC atau teman-teman yang lain. Ngapain sih kalian ngurusin Kristen, agama orang? Udah, kalian berdakwah agama sendiri saja. Selama kalian tidak ngurusi Kristen, kami tidak akan ngurusin agama kalian, Pak. Nah, tadi kan dikatakan Isa bukan Yesus, tapi selalu digembar-gemborkan oleh ustadz-ustadz Anda, Isa itu adalah Yesus, kemudian menyalah-nyalahkan iman Kristen. Nah, mungkin Pak Syarul bisa jelaskan di sini. Baik, buat pertama tadi Ibu mengatakan kenapa sih ustadz-ustadz di masjid pada kepo? Apa sih narasi kepo itu? Narasi kepo ini begini Pak, saya selalu penasaran kenapa ustadz-ustadz itu selalu gini Pak, kalau kita melihat orang Buddha, orang Hindu, atau orang ateis, atau orang lain-lainnya nggak pernah kepo ngurusin Kristen tuh Pak, gitu. Tapi orang Islam ini selalu kalau sama orang Kristen itu ya Pak ya, terutama Kristen ya, karena Yahudi di Indonesia sangat sedikit sekali. Mereka mengatakan kafir, ya Tuhanmu mati, Tuhanmu pakai kolor, ya terus kamu menyembah 3 Tuhan,
Ya, mereka nggak mengatakan demikian kepada orang Buddha atau orang Hindu, hanya ditujukan kepada orang Kristen. Nah, itu saya penasaran, Pak. Kenapa gini. begitu? Sudah saya tangkap ya. Ibu pernah mendengar Ustadz di masjid bicara sering Tuhan berkolor gitu ya. Macam-macam sih, Pak, macam-macam dari teman saya, dan saya dengar sendiri juga dari Toa yang saya dengar sendiri dengan kuping saya, dan saya melihat sendiri di YouTube. Ya, Anda kan selalu ngurusin kitab orang, Injil palsu, Alkitab palsu, bla bla bla. Ngapain kalian kepo banget ngurusin Alkitab kita? Ternyata setelah saya belajar selama 4 tahun ini, Pak, memang isi Quran Anda itu 90% nyuplik-nyuplik Alkitab, tetapi ceritanya diubah. Makanya Anda ketika mengatakan Isa bukan Yesus, ya ada benernya juga, ya, karena Isa ini, ya, memang harusnya. Al-Quran nyuplik itu apa tuh? Jadi ceritanya mirip-mirip, Pak. Nama nabi-nabinya disama-samain tuh, ya. Bapak tahu kan ada 25 nabi di dalam Quran Bapak, 5 nabi ulil asmi. 5 nabi ulil asmi itu, Pak, 4-4-nya adalah nabi. Tar dulu sebelum jauh. Itu justifikasi atau asumsi tadi itu? Bapak baca Quran nggak? Enggak. Bapak kalau nggak baca ya ngapain ngomong sama saya? Nyuplik kan Mbak kata Ibu. Betul. Jadi Anda itu oh ya, salahnya di mana coba? Bapak tahu nggak 25 nabi di dalam Quran Bapak? 25 nabi di dalam Quran Bapak, 24-nya Bapak klaim itu ada di dalam Alkitab. Saya tunjukin sebentar ya, Pak. Saya nggak pernah bicara tanpa data. Silakan Bapak lanjutkan dulu sambil saya buka datanya. Baik, gini. Yang perlu dipahami adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu adalah kitab dari Allah kepada masing-masing para nabi itu. Lalu apakah kitab itu diturunkan, Pak? Yang Ibu katakan. Enggak. Apakah kitab itu diturunkan? Udah jelas tadi Bu, nggak usah kesana lagi. Berarti kitab itu diturunkan. Apapun bentuk penurunannya itu. Ya, dikirim pakai apa terserah ya. Itu, Allah memahyukan itu kepada para nabinya, gitulah. Itu esensi ya. Jadi saya ngelihat Ibu mengklaim tadi nyuplik gitu lah. Itu kalimat dari mana Ibu dapat nyuplik itu? Saya nggak ngeklaim, Pak. Umat Muslim lah yang mengklaim nabi-nabi di dalam Alkitab kami. Enggak. Ya, setelah kalimat Ibu tadi, tar dulu. Kok Bapak nyuplik? Maksudnya apa itu? Yang diteliti itu dari kata-kata. Jadi dia bermain. Tolong yang lain, Bu. Jangan saya yang bicara. Tolong amankan saudara Ibu. Amankan. Santai aja, Pak. Santai. Pak, 25. Sebentar. Ada berapa nabi sih di dalam Quran Bapak itu? Kalau menurut Pak Syarul, di dalam Quran Bapak ada berapa nabi? Sebetulnya itu bukan esensi buat kami. Mau 1000 nabi, mau 1 juta nabi, nggak ada esensi di situ, gitu loh. Iya, tapi esensi kenapa dari 2 nabi? Kenapa Bapak mengutip bahwa 24 nabi itu merupakan nabinya yang ada di dalam Alkitab kita, Pak? Kemudian Bapak membuat narasi bahwa nabi-nabi, cerita nabi-nabi itu diubah, Pak, sehingga Bapak menyalahkan Alkitab Kristen. Kenapa begitu, Pak? Itu yang saya ingin tahu. Yang menyalahkan kitab itu bukan saya, tapi Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Baqarah 79 itu, jangan mengatakan ini dari Allah sementara itu tulisan tanganmu. Makanya Isa itu ditegur sama Allah, apa yang kamu katakan kepada umatmu sehingga mereka menuhankan kamu. Nah, itulah bentuk bahwa di situ ada perubahan firman Allah sendiri. Kalau gitu Quran apakah tulisan tangan manusia, apakah tulisan tangan Allah? Emang Allah mau nurun tulis, ya manusia lah, Bu. Loh, tadi kan Bapak mengatakan Allah itu menegur para ahli kitab. Katanya kamu tuh keliru karena kamu sudah menulis kitab dengan tulisan tanganmu. Loh, kok salah? Ya sekarang saya tanya, apakah Quran itu tulisan tangan Allah apa tangan manusia? Kan Allah mengatakan ada manusia yang tulis kitab, dikatakan ini dari Allah, sementara itu tulisan mereka, dari pikiran mereka. Itu bukan hanya tangan, pikiran mereka maksudnya di situ. Loh, tapi begini Pak, sekarang saya tanya ke Bapak ya, mana kitab yang diturunkan oleh Allah ini yang merupakan tulisannya Allah? Di mana sekarang kitabnya? Al-Quran. Al-Quran bukan tulisannya Allah, Pak. Al-Quran itu perkataan Rasul yang mulia atau perkataan semua kitab saya katakan tadi perkataan Allah yang disampaikan kepada para nabi.
Oke, sekarang saya tanya, apakah ketika diturunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil itu penurunannya sama dengan ketika diturunkannya Quran? Bahwa Jibril mendiktekan kepada Musa, kemudian diturunkan dalam bahasa apa, Pak? Taurat, Zabur dan Injil ini? Kami Islam tidak membahas jauh tentang bagaimana diturunkannya kepada ini, jam berapa, hari apa, bagaimana cara turunnya, tidak. Kami hanya merequest kepada Nabi yang terakhir sebagai hataman Nabi, inilah petunjuk yang disempurnakan. Kok bisa nggak tahu? Saya tahu, Pak. Taurat dan Zabur itu enggak, sebentar. Kok Bapak itu bisa nggak tahu? Itu urusan ibu. Kok urusan saya? Ini Bapak pernah baca surah Ibrahim 14 ayat 4 nggak? Saya buka ya, surah Ibrahim ayat 4. Silakan dibuka. Oh, ini bahasa Inggris, nanti Bapak nggak bisa baca lagi kalau bahasa Inggris. Bentar ya. Bapak pernah baca surah Ibrahim, Pak, ayat 4 nggak, Pak? Ibrahim, cari yang ini bahasa Arab dan terjemahan Indonesianya apa, aja. Pak? Jangan Inggris, Bu. Oh iya, Bapak S2 nggak bisa Inggris. Ya, Al-Quran lah. Ya, kita lihat dulu, saya share screen. Kok Bapak bisa nggak tahu diturunkan dalam bahasa apa sih? Ya, kalau bahasa Belanda saya nggak bisa, Pak. Saya bisanya bahasa roh. Ya, Bapak bisa lihat screen saya, Pak? Bapak bisa lihat screen saya? Yang kami tahu itu Al-Quran. Jadi pembahasan Ibu tidak masuk pada wilayah pembahasan saya. Enggak, sebentar. Tadi saya bertanya, sebentar, Pak Syarul. Sebentar. Tadi Bapak mengatakan Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa waktu Isa masih bayi. Saya tanya, diturunkan dalam bahasa apa? Anda bilang tidak tahu, tapi saya tahu, Pak, dalam bahasa apa. Bapak baca ini, Ibrahim ayat 4. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan. Ya, Ibu tahu, saya nggak tahu. Loh, karena Allah jelas mengatakan. Ibu tahu, saya nggak tahu. Ya, makanya Bapak bukan Islam. Masa orang Kristen lebih tahu daripada Bapak? Siapa bilang? Allah di Ibrahim ayat 4 ini mengatakan, Pak, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Artinya dia menurunkan suhuf-suhuf kepada rasul dan nabi-nabinya, karena kan Bapak mengatakan rasul pasti nabi belum tentu rasul, kan begitu? Allah mengatakan setiap utusannya, setiap rasulnya itu diutus dengan bahasanya masing-masing. Jadi Allah mengirimkan suhuf-suhuf itu dengan bahasa. Ya, Bapak jelaskan coba. Ya, jadi Ibrahim ayat 4 ini menjelaskan, Pak. Bapak kan mengatakan, sebentar. Bapak tadi mengatakan kitab-kitab itu diturunkan dalam bahasa apa? Bapak tidak tahu. Ya, ini ahli kitab memberitahu Bapak, ya. Saya kasih tahu Bapak bahwa kitab-kitab itu diturunkan dalam bahasa rasulnya masing-masing, Pak. Ada 124.000 utusan-utusan dan nabi. Maksudnya udah jelas gimana sih, Pak? Maksudnya udah jelas gimana? Udah jelas malu, Bu. Diturunkan di dalam bahasa Arab. Nah, tentang nabi yang lain, ya jelas diturunkan kepada mereka dengan bahasa mereka masing-masing. Kok tadi Bapak nggak ngomong gitu sih? Kok tadi Bapak nggak ngomong gitu? Pak Syarul ini bisa aja. Tadi Bapak nggak ngomong gitu. Tadi Bapak bilang saya nggak tahu diturunkan dalam bahasa apa. Sekarang setelah Sofiatul menunjukkan surah Ibrahim ayat 4. Loh, Bapak berdialog dengan saya kok bukan esensi? Saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak mengatakan maaf Sofiatul, saya belum bisa jawab, saya belajar lagi. Hancur. Jelas ya Pak Syarul? Jadi Allah Bapak itu atau bicara apa nih? Allah bicara Al-Quran dong. Kan kitab Taurat diturunkan itu ada nggak di dalam Quran Bapak? Kan udah jelas. Kan udah jelas di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan menurunkan kitab itu atau sub-sub itu sesuai dengan bahasa para nabi. Apalagi? Berarti kitab Taurat diturunkan dalam bahasa apa, Pak? Itu menurunkan atau memilih nabinya dari Jawa, berarti bahasa Jawa itu kitab, begitu loh. Oh, ada nabi dari bahasa Jawa. Ini kayaknya Pak Kacik nih salah satunya. Bisa jadi Pak Kacik. Artinya apa? Itulah yang namanya ilustrasi. Katanya sekolah ilustrasi kok nggak paham.
S2 hancur. Oke. Santai, tenang dulu Pak Syarul. Tarik nafas dulu Pak. Tarik nafas dulu Pak. Oke. Anda tanya yang lain. Ya. Saya tanya. Ngomong apa ya? Ada ide nggak Pak Amin Wijaya nih kayaknya nih. Ini guru saya salah satunya. Sembarang. Shalom semuanya. Shalom Pak Amin. Pak Karunia. Bu Sofi mau nanya, Bu Sofi pendidikan terakhir apa ya? Saya pendidikannya esteller Pak. Nggak punya pendidikan. Saya seorang pembelajar. Ya sebentar Pak Syarul, tenang, kita menyapa dulu Pak Amin. Ini guru saya, Pak Amin ini senior saya nih, debater senior saya. Pertanyaan-pertanyaan esteller itu bisa menghancur, membabak belur kan S2 ya Bu. Waduh, mantap, luar biasa ini. Mantap, Pak Aceh ketawa berbahagia itu. Amin. Ternyata kita punya seorang nabi di Jawa namanya Bapak Kace. Ya, sekarang kita bahas iman, Pak Syarul. Pak Syarul, kami mengasihimu Pak Syarul. Ya, kami mengasihimu. Jadi Bapak jangan salah sangka ya. Saya mengasihi Pak Syarul. Ya, saya menghormati Pak Syarul. Oke, kita ya. Amin. Terima kasih ya. Sekarang kita mau ngomong yang esensi nih. Ya, kenapa Pak Syarul? Dalam kitab manapun menyembah kepada Allah itu neraka. Betul. Iya. Betul, saya setuju Pak Syarul. Bapak betul. Nah, sekarang kita mau bahas yang esensi. Bapak mau bahas apa coba? Ada ide nggak? Bapak mau bahas topiknya apa? Bu Sofi. Ya, Pak. Punya misi dia. Misinya ingin menyelamatkan umatnya, tetapi ilmunya dangkal. Oke, gini aja Pak Syarul. Ini kan sebentar. Bu Sofi, Iya. usul gak ketika Bu Sofi lagi berbicara kalau dipotong, bilang dong, yang sopan dong, orang lagi bicara jangan dipotong-potong gitu Bu Sofi. Jadi enak loh saya mendengar diskusinya. Bu Sofi belum ngomong udah dipotong-potong, gak enak diskusinya gitu Bu Sofi. Usul aja ya. Lanjut. Boleh Amin, boleh Min, mau bicara Min? Ya Pak Amin mau ada usul apa yang mau didiskusikan? Monggo, mangga. Santai aja supaya pendengarnya enak Pak. Kalau ribut nggak enak ya, kita santai aja. Kita edukasi masyarakat. Ya benar Pak Syarul. Jadi gini, ketika diskusi kalau Ibu Sofi belum habis ngomong, tolong jangan dipotong-potong. Itu kan juga nggak sopan. Kita yang dengarnya kan juga nggak enak. Gitu, selesaikan dulu Ibu Sofi habis, Amin, baru Pak Syarul. Tadi ingat ya, saya lagi ngomong, lagi berbicara, saya hanya usul, saya hanya usul kepada Ibu Sofi. Saya tidak berbicara kepada Anda. Anda tersopan santun, masa S2 atau sopan santun? Saya berbicara dengan Ibu Sofi. Ibu Sofi berbicara dengan saya berbicara dengan Ibu Sofi. Saya tidak berbicara dengan Anda, Ibu Syarul. Channel Pak Yusuf gitu loh. Udah Pak Amin, sudah sekolah itu selalu memotong-motong pembicaraan orang. Oke, silakan Pak Syarul. Saya tidak berbicara dengan Anda, saya berbicara dengan Bu Sofi. Oke. Jadi Anda diam. Saya kan usul pada Ibu Sofi. Saya pada Ibu Sofi ketika Ibu Sofi. Pak Amin, tolong Pak, didengerinnya nggak enak. Iya, didengerinnya nggak enak. Jangan nyerocos. Diam dulu sampai Ibu Sofi habis, baru Bapak berbicara. Tapi Anda mengatakan tidak bicara ke saya. Apa nggak tahu namanya? Bapak. Udah. Saya berbicara Pak Amin, udah stop. Masa S2 Pak Amin. banget sih? Anda itu goblok banget sih. Saya berbicara kepada Ibu Sofi, bukan kepada Anda. Saya hanya udah. Pak Amin, sudah stop. Teman-teman tahan dulu, makanya Bu Sofi sekolahin dulu kawan-kawan ini. Kesempatan dulu Ibu Sofi sama Pak Syarul ya. Ya Pak Syarul, ya Pak Yusuf, maaf ya. Kita harus menghormati channelnya Pak Yusuf loh teman-teman ya, jangan ribut ya. Gitu. Kan kita mau mengedukasi 6.400 orang Pak Yusuf. Waduh, luar biasa nih. Lama-lama bisa 1 juta umat. Ya, oke, that's right Pak, that's right. Sekarang Pak Syarul mau ngebahas apa? Ya, kita mau bahas apa nih Pak? Gini nih, saya jujur ya. Mungkin saya salah satu di antara kawan-kawan yang masuk di channel Pak Maniburu yang tidak mau menyinggung keadaan keimanan kalian. Tidak mau saya.
Ya, mending kita dua arah. Tadi kan ya, Bapak kan mau diskusi dua arah nih supaya enak. Apa mau yang Bapak mau diskusikan? Mungkin Bapak mau tanya sesuatu mungkin tentang iman kami atau kita boleh saling bertanya. Silakan Pak Syarul. Kalau enggak ya kita ngopi-ngopi bareng ya. Silakan Pak Syarul, ada topik enggak? Saya jujur gini. Saya sering sekali bilang ke Pak Yusuf ya. Saya masuk di sini dalam rangka menyampaikan pelurusan terhadap justifikasi murtadin tentang ayat Al-Quran. Bukan mau menghukum atau masuk pada wilayah keterimaan Yesusnya. Tidak. Gitu. Karena apa yang Bapak meluruskan dari Al-Quran? Yang kami salah tangkap dari Al-Quran Bapak? Contoh ya. Tadi pada saat dia mengaku Islam, saya berdoa kepada dua Tuhan. Nah itu kan kesalahan besar namanya. Kalau dia berbicara saya Hindu, saya berdoa kepada 5 Tuhan, gitu. Tapi pada saat dia mengaku Islam, berdoa kepada 2 Tuhan, saya luruskan. Tidak ada ajaran Islam berdoa kepada 2 Tuhan, sesungguhnya itu musyrik. Yang berikut, kemarin, Pak Pendeta Joshua, Bu, saya tidak pernah menghakimi beliau. Tapi pada saat saya bertanya, kenapa Bapak berbakar gereja? Kenapa Bapak membenci orang kafir? Jawabannya apa, Bu? Karena ada di Al-Quran, inna dinna indalahil Islam, walaupun ayatnya nggak jelas juga diomongkan. Apa artinya, Pak? Dijawab sama dia, benar jawabannya. Sesungguhnya agama yang mulia di sisi Allah adalah Islam. Makanya saya benci orang Kristen, saya bakar gerejanya. Nah ini kan harus diluruskan. Kenapa kebenaran Islam Anda punya ruang untuk membakar gereja, membenci orang kafir? Ini kan ketololan yang besar gitu loh. Gitu loh. Gitu. Di antaranya seperti itu Bu Sofiato. Jadi janganlah membicarakan ayat Al-Quran kalau tidak paham. Itu maksud saya gitu loh. Ya, oke. Ya, memang kita harus meluruskan supaya kita ini kan hidup satu bangsa harus damai ya Pak ya. Nah boleh nggak saya tanya sedikit sih Pak tentang tadi Bapak nggak mau jelasin nih Isa sama Yesus sama apa nggak? Mau jelasin itu nggak Pak? Supaya kami nggak. Saya udah menjelaskan sedetil-detilnya. Allah tidak mengenal Yesus. Ya, Allah tidak mengenal Yesus ini apa maksudnya? Bapak menyatakan bahwa Isa dan Yesus merupakan 2 tokoh yang berbeda atau gimana gitu supaya saya jelas. Jangan ambigu Pak. Saya tidak pernah ambigu kalau bicara. Loh, Bapak ambigu. Kan saya tanya, selama ini kan Isa ini diberikan kitab Injil. Ya jelas itu merujuk kepada Yesus dilahirkan dari perawan, nama ibunya sama-sama Maryam, kan gitu. Nah, siapa Bapak yang memberikan justifikasi? Betul gini Bu. Siapa yang memberikan justifikasi bahwa Isa dan Yesus sama? Ya Bapak, umat Muslim. Oh salah. Salah itu Muslim itu. Ya coba ditanya Muslim yang lain, mungkin tidak sepaham dengan Bapak. Mungkin ada Isa. Ya mungkin ada orang lain yang diberikan Isa. Enggak ada. Bongkar itu Al-Quran, satu ayat, satu kata saja Allah mewahyukan wahyunya kepada Yesus. Tidak ada Bu. Loh, Yesus itu kan bahasa Yunani Pak, yang diserap ke bahasa Indonesia. Ya jelas nggak ada. Isa itu kan transliterasi dari Iso, dari Yeshua. Itu konsep yang berbeda Bu. Kalau itu mau bahas ke sana, berarti nah sekarang saya tanya, ibu nanti. Iya, apakah Ibrahim dan Abraham sama Pak? Saya tidak tahu Abraham. Yang dibicarakan di dalam Al-Quran itu Ibrahim. Lah terus ngapain Bapak mengklaim itu nabi-nabi di dalam Alkitab? Apa yang Bapak mau luruskan dari ahli kitab? Bapak mengatakan tadi saya mau meluruskan, saya mau menyelamatkan. Apa yang diselamatkan kalau kita nggak sama Pak imannya? Berarti nggak nangkap kan? Saya mau meluruskan orang yang tadinya Islam, yang sok tahu tentang Islam. Saya tidak mau meluruskan Injil, Taurat, dan Zabur, Bu. Memang Bapak siapa mau meluruskan orang? Loh, saya orang Islam yang diperintahkan Allah. Dengar Bu ya. Orang Islam itu Bu diperintahkan oleh Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pada saat orang itu bicara salah tentang Al-Quran, ajak mereka kembali ke dalam Islam dengan kalimat yang bijak. Oke. Sekarang saya tanya Pak, apakah Al-Quran itu ada salah atau tidak Pak menurut Bapak? Apakah kitab yang sempurna atau tidak? Allah sendiri udah katakan sempurna Bu. Kitab yang sempurna, ya baik. Saya mau tanya sama Pak Syarul, kapan Injil diturunkan Pak?
Menurut Bapak kapan Injil diturunkan? Saat Isa, Bu. Isa sama Musa itu terpaut berapa tahun? Mau miliaran tahun, mau 100 juta tahun, bukan domain kami untuk membahas itu. Itu tidak ada urusan dengan iman kami. Taurat sama Injil lebih dulu mana diturunkan? Di dalam Al-Quran lebih dulu Nabi Musa, berarti Taurat. Tetapi kok Allah Anda mengatakan turunnya bersamaan, Pak? Menurut Bapak ini kesalahan sejarah nggak, Pak? Atau Allah salah ngomong nih kira-kira? Sebetulnya bukan kesamaan, bukan bersamaan ya. Jadi Allah itu memberikan kitab hikmah Taurat dan Injil kepada Isa. Jadi Taurat itu dilebur kepada Injil itu karena sebentar pelan-pelan. Taurat dilebur kepada Injil. Taurat. Maksudnya apa tuh? Taurat dilebur kepada Injil itu apa? Dengarin dulu kalimatnya. Taurat, dan Allah berfirman itu ya, Allah memberikan hikmah kepada Isa tentang Taurat dan Injil. Sebentar. Isa sama Musa itu terpaut berapa lama, Pak? Duluan siapa? Miliaran tahun, katakan miliaran tahun. Itu bukan esensi buat saya. Loh enggak, saya tanya, Taurat sama Injil lebih dulu mana diturunkan? Ya kalau dilihat urutan nabinya ya Musa lah, Taurat lah. Musa sama Isa ya itu terpaut kira-kira 1400 tahun. Bagaimana Allah Anda mengatakan kitab Injil ada pada zaman Musa, Pak? Kitab Injil ada pada zaman Musa? Iya. Buka ayatnya. Bapak buka Al-A'raf surah 7 ayat 155 sampai 157 sudah buka. Anda yang mengklaim silakan buka. Sudah saya bentangkan dari tadi. Bapak nggak lihat screen saya? Mana? Kok di saya nggak keluar ya? Keluar nggak sih teman-teman? Kayaknya aku sudah share screen ya. Keluar. Ada aja dia. Nah ini. Ya. Nah udah mulai kan, Bu Sofiatul? Ya sekarang Bapak silahkan. Kan ditanya. Ntar dulu Bu. Tolong manusia ini jangan keluarkan manusia kalau sudah bodoh ya. Tidak bisa jawab, cari-cari alasan. Ya udah teman-teman udah. Nah sekarang Bapak jelaskan, Bapak ini, Bu, sebentar, Bapak. Ibu arahkan kepada manusia ini. Manusia sepertimu licik tidak bisa tapi alasan cari-cari. Udah teman-teman, sudah Pak Amin. Sekarang Pak Syarul jelaskan. Sekarang Pak Syarul tolong jelaskan ini kenapa Injil ini. Kalau Ibu tidak memberikan briefing kepada kawan-kawan. Lah kan saya sudah ngomong, teman-teman tolong sabar dulu ya biar saya dengan mau tanya cuma dulu. Cuma cari alasan aja deh, Mbak. Iya, sebentar Pak Amin. Ya sekarang silakan Pak Syarul jelaskan ini Pak. Sebentar Pak Amin, sebentar Pak. Itu tadi Pak Kasih Karunia. Oh ya Pak Kasih Karunia, ya udah saya lihat screen aja. Tenang dulu Pak Kasih Karunia, tenang dulu. Baca silakan. Ya sekarang Bapak jelaskan ini Al-A'raf surah 7 ayat 155 sampai 157. Ya, Allah Anda mengatakan Injil itu ada pada zaman Musa. Dikatakan begini Pak, dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohon tobat kepada kami. Kami ini siapa? Saya nggak tahu ya Pak ya, nanti Bapak jelaskan siapa itu kami. Pada waktu yang telah kami tentukan, ketika mereka ditimpa gempa bumi. Kami ini siapa Pak di sini Pak? Allah dan para malaikatnya. Oh, jadi Musa harus meminta ampun kepada Allah dan para malaikatnya. Apakah setiap kata ganti kami merujuk kepada Allah dan para malaikatnya menurut Bapak? Betul, cuman salahnya Ibu, Nabi meminta ampun kepada malaikat, salah total. Loh, ini Pak, Musa memilih 70 orang dari kaumnya. Bapak baca nggak? Ini terjemahan Departemen Agama. Dalam kurung memohon tobat kepada kami. Loh, saya membaca dari Departemen Agama. Bapak ini gimana sih? Kok justifikasi? Bapak lihat nggak? Saja dengarkan jawaban saya, paham? Pak, ini yang saya baca itu dari terjemahan Departemen Agama Bapak. Bapak ini gimana sih? Di mana Musa? Bapak Saruni aneh deh. Bu, sebentar. Ini lo lihat. Ya, sebentar. Bapak diam dulu. Bapak diam dulu. Saya baca dulu. Ada malaikat gitu. Loh, Bapak ini gimana? Ini loh Pak, saya baca Quran terjemahan Departemen Agama Bapak. Dan Musa, ini surah Al-A'raf ayat surah 7 ayat 155. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk Bapak itu ya yang menerjemahkan Quran. Bapak mengatakan dalam kurung
memohon tobat kepada kami. Sekarang saya tadi tanya, siapa kami? Bapak mengatakan Allah dan para malaikatnya. Berarti kan Musa dan 70 orang kaumnya ini memohon tobat kepada Allah dan para malaikatnya, kan begitu? Di situ salahnya. Loh, kok salah? Makanya dengar. Gimana sih? Makanya dengar. Aduh Pak, bisa nggak nambah pinter nambah bego deh. Jangan begitu Pak Syarul. Tadi kan Bapak sebentar. Sebentar Pak Syarul. Anda ini sebentar ya Pak ya. Tadi saya membacakan sebentar. Loh, iya. Bapak mau meluruskan saya, apa Bapak mau meluruskan Departemen Agama? Berarti Bapak mengatakan Departemen Agama salah nih menyisipkan kata dalam kurung ini. Saya mau jelaskan tentang. Enggak, sekarang Pak Syarul jelaskan kepada saya, kepada Sofiatul, apakah tanda dalam kurung memohon tobat kepada kami yang disisipkan oleh Departemen Agama yang menerjemahkan Quran Bapak ini salah? Mau nggak dijelasin? Ya Bapak jawab, salah apa enggak? Mau nggak dijelasin? Loh, silakan Anda jelaskan. Berarti ini terjemahan Departemen Agama sisipan ini salah ya Pak dalam kurung ini? Itulah konklusi yang Anda bangun gitu loh. Dengarkan penjelasan saya kalau mau didengarin gitu loh. Mau nggak? Ya silakan Bapak tanggapin dulu kata kami ini. Baik. Jadi jangan telah mentah-mentah pada saat orang Islam mengatakan kami itu adalah Allah dan para malaikat. Lalu kok telan mentah-mentah? Kan tadi saya mengatakan siapa kami. Bapak yang mengatakan Allah dan para malaikatnya itu kan Bapak sendiri. Dengar dulu saya jawab gitu loh. Syarul nih aneh deh. Saya tanya Bapak jawab sendiri Allah dan para malaikatnya, terus Bapak nyalain saya. Bapak nih aneh ya. Tidak menyalahkan Anda. Jangan berasumsi. Saya nggak pernah berasumsi Pak. Saya tuh membaca terjemah. Sebentar Pak Syarul. Saya tidak pernah berasumsi. Saya selalu membaca. Makanya saya tunjukkan share screen. Saya nggak kayak Bapak cuma ngomong doang. Saya menunjukkan, sebentar Pak Syarul, saya menunjukkan Quran terjemahan Departemen Agama Bapak, Quran Al-A'raf surah 7 ayat 155 saya baca. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohon taubat kepada kami. Saya tanya, siapa kami? Pak Syarul mengatakan Allah dan para malaikatnya. Ya jelas saya sebagai orang cerdas akan mengatakan berarti Musa dan 70 orang dari kaumnya ini memohon taubat kepada Allah dan malaikatnya. Pak Syarul ini gimana sih, S2 kok nggak ngerti? Bisa saya jawab? Pusing saya. Nggak ngerti, itu sengaja. Oh, mulai lagi kan? Jangan Orang sekolah itu? Jangan tanggap serius. Mulai lagi kan? Udah nggak usah udah kita nggak usah ngebahas ini. Saya mau bahas surat Al-A'raf yang selanjutnya. Nanti dulu biar ibu gak gagal paham. Ya berarti kami ini serombongan ya Pak ya, Allah dan para malaikatnya. Kalau dikasih tahu perkara ibu menolaknya silakan. Saya menjelaskan dalam perspektif Islam, bisa nggak? Ya silakan Bapak sebutkan siapa kami. Baik ya, kita membicarakan kata kami. Saya menjawab apa? Kami itu adalah Allah dan para malaikatnya. Nah, di dalam konsep pewahyuan itu adalah mereka bermain, bersanding untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Tapi di dalam konsep siapa yang bermain dan bersanding Pak? Sorry. Saya mau tanya, siapa yang bermain dan bersanding? Siapa yang bermain dan bersanding? Siapa yang bermain dan bersanding? Saya tidak pernah dengar ada Allah bermain dan bersanding. Apa maksudnya Allah bermain dan bersanding? Kalimat saya itu namanya itu sounding. Malaikat dan Allah itu memberikan wahyu kepada malaikat lalu diteruskan kepada nabi, itu namanya sounding Bu, gitu ya. Terus biar jelas, permainan telepon berantai. Ya, saya tahu. Silakan saja asumsi Anda apa, silakan saja. Bukan asumsi, namanya permainan sounding. Bapak kan katakan bermain sounding. Itu kan permainan telepon berantai, Pak. Ya. Jadi terus di dalam konsep pertobatan nabi atau manusia tidak pernah diarahkan kepada malaikat, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda terima, silakan Anda menolak. Saya tanya, apakah setiap kata kami yang merujuk kepada Allah ini, yang artinya jamak keagungan, ya setahu saya tidak pernah merujuk kepada Allah dan para malaikatnya. Bapak mengatakan ditujukan kata kami ini kepada Allah dan malaikatnya. Kapan kata kami ini ditujukan kepada Allah dan kapan kata kami ini ditujukan kepada Allah dan para malaikatnya? Bagaimana Bapak bisa membedakan? Pada saat pertobatan dia ke Allah. Pada saat pewahyuan dia. Pada saat apa? Pada saat apa? Pada saat pewahyuan Allah mewahyukan kepada malaikat. Jadi bersamaan.
Jadi dua-duanya itu bergerak. Saya rasa tidak, Pak. Karena sebentar. Saya koreksi ya, Pak ya. Saya koreksi pernyataan Pak Syahrul. Nabi Bapak tidak pernah ketemu Allah. Dia tidak pernah mendengar firman Allah atau pewahyuan dari Allah. Jadi tidak benar kalau Allah dan para malaikatnya mewahyukan kepada Nabi Bapak. Yang mewahyukan adalah suatu makhluk yang 12 tahun kemudian di surat Al-Baqarah ayat 98 baru disebut namanya Jibril. Nabi Bapak selama 12 tahun tidak tahu siapa makhluk ini, Pak. Jadi tidak betul kalau Allah dan para malaikatnya mewahyukan kepada Nabi Bapak, nggak betul, ya. Itu nanti saya bisa perlihatkan pendapat ulama Bapak. Saya bisa perlihatkan. Ibu udah Islam lah. Ngapain saya Islam? Karena saya tahu Islam itu salah. Makanya orang sebentar Pak, sebentar ya Pak. Nabi-nabi lain, sebentar Pak. Sebentar Pak. Dari 25, sebentar Pak Syahrul, sebentar. Dari 25 nabi Pak, hanya nabi Anda yang tidak pernah ketemu dan mendengar Allah. Nabi-nabi lainnya ketemu Allah. Oke, sepakat ya. Makanya good. Ini Bu, apalah takilun. Jadi orang-orang yang bisa menggunakan akalnya saja yang bisa menerima Al-Quran itu adalah kebenaran. Baik. Sekarang kita gunakan akal kita ya. Apakah Al-Quran ini, Bapak siap kita uji, Pak? Apakah Al-Quran ini kebenaran apa tidak? Ya, saya kok diuji. Kamu kan murtadin, kok ujung-ujung uji saya gimana? Saya nggak pernah murtadin. I never be stupid. Artinya Anda tidak beragama. Kami kan orang beragama. I never been stupid, Pak. I've never been stupid. Ya, artinya apa? Saya tidak pernah menjadi bodoh, Pak, untuk beragama Islam. Hebat Anda mengatakan Jokowi bodoh ya? Iya betul, Pak. Karena saya tidak pernah bisa mengakui bahwa air mani atau air sperma keluar dari tulang dada saya. Selama saya tidak melihat air mani keluar dari tulang dada saya tidak akan pernah menjadi muslim. Hebat Ibu ya, berani ngatain Jokowi bodoh ya? Saya tidak pernah mengatakan Jokowi bodoh, Pak. Saya mengatakan saya tidak pernah stupid to become a Muslim. That's right. That's right, Pak. Selama Allah Bapak mengatakan air mani keluar dari tulang dada perempuan atau raib. Selama air mani tidak pernah keluar dari tulang dada saya tidak akan pernah menjadi Muslim. Nah sekarang sebentar, pembicaraan saya memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Pak. Betul. Ya. Sekarang kita pakai akal ya, Pak ya. Saya lanjutkan ya, Pak ya. Quran surah 7 ayat 155 sampai 157 saya bacakan. Bapak mengatakan Quran sempurna dan tidak mempunyai salah. Sekarang kita lihat, Pak. Saya lanjutkan ya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika engkau kehendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau membinasakan kami karena perbuatan orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami. Maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Bapak pikir ini Musa mengatakan memohon tobat ini karena masalah apa di Quran surat Al-Araf ini? Kalau Bapak baca Quran, Bapak hafal Quran nggak? Dalam rangka apa Musa dan 70 orang kaumnya ini? Dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka apa, Pak? Sorry? Justifikasi Ibu apa? Loh, saya tanya, Musa memohon ampun kepada Allah dengan 70 orang dari kaumnya ini, masalahnya apa, Pak? Bapak tahu nggak ini? Kenapa mereka memohon ampun? Baca aja itu. Loh, saya sudah baca. Saya tanya, Bapak tahu nggak di sini Musa itu dan 70 orang kaumnya memohon ampun dalam Quran surat Al-Araf ini apa? Ngapain bertanya? Itu kan basi namanya itu. Loh, saya tanya kepada Bapak tahu nggak dalam rangka apa Musa memohon ampun dengan 70 orang kaumnya ini? Saya tanya, kan Bapak yang tahu Quran. Apapun bentuknya. Kok apapun bentuknya? Ini dalam perkara mereka membuat lembu emas, Pak. Artinya apa? Bentuk dosa. Kok artinya itu apa? Permohonan. Aduh Tuhan. Aduh Pak Jadi, Syahrul, Anda benar-benar tidak hafal Quran ya. Lebih hafal saya daripada Bapak. Udahlah, saya teruskan ya. Sekarang, sebentar. Udah berarti. Ya, oke. Ya, Bapak beriman buta memang ya. Bapak nggak ngerti juga tetap beriman. Sekarang saya lanjutkan baca ya Pak ya.
Bentar, saya lanjutkan baca. Berarti saya sebentar. Berarti Bapak lebih paham, kan harusnya Bapak lebih paham Quran, tapi ternyata Bapak nggak tahu surat Al-Araf ini bicara tentang apa, ya. Sekarang saya lanjutkan dulu deh, Pak. Loh, tadi saya tanya Bapak nggak tahu apapun bentuknya. Bapak ini gimana sih? Kok ngeles aja? Buat apa? Bapak tuh, bacaan Anda? Pak, Bapak itu orang beriman apa enggak? Saya tanya. Oh, jelas beriman lah. Kenapa Bapak berbohong? Siapa yang berbohong? Pak, saya itu bukan orang bodoh ya, Pak ya. Bapak kalau mau bicara tentang Tuhan, Bapak kalau mau bicara tentang ketuhanan sama saya, jangan pernah berbohong di depan saya, Pak. Kalau Bapak katakan tidak tahu, Bapak bilang tidak tahu. Kalau Pak Syarul tidak tahu, Bapak katakan saya tidak tahu. Kalau Pak Syarul tidak tahu, Bapak katakan tidak tahu. Jangan pernah bohong, Pak, seperti Allahmu. Ya. Kalau Bapak konsep Tuhan apaan? Saya tadi tanya, dalam rangka apa Musa meminta ampun kepada Allah? Bapak mengatakan apapun itu bentuknya, Bapak tinggal katakan tidak tahu, nggak usah memframing. Mengatakan Allah itu Tuhan saya. Loh, berarti Allah bukan Tuhan Bapak? Tuhan semesta alam itu, cuman Anda aja yang kafir. Gimana sih? Ya, sekarang saya tes Bapak ya. Saya tes Allah Bapak nih ya. Saya tes. Dikatakan dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Kemudian Allah berfirman. Allah berfirman ini kepada siapa menurut Bapak, Pak? Di ayat ini, Pak. Ya silakan Ibu pahami. Ya saya jawab. Loh, Allah berfirman ini kepada Musa, Pak. Allah berkata kepada sebentar, Pak. Allah berfirman kepada Musa. Ketidakberimanan Anda ini gitu loh. Apa yang Anda uji gitu loh. Saya katakan, Pak, ya, ini bukan firman Allah. Kalau Allah itu Maha Tahu dan Tuhan semesta alam, tidak mungkin Allah berkata bahwa Injil itu ada pada zaman Musa. That's right. Kalau ini firman Allah, ya Anda tidak mungkin keluar dari Islam. Ya, makanya ini bukan firman Allah, Pak. Ini firman Nabi Anda. Ya, bagaimana mungkin Allah mengatakan begini kepada Musa, Pak? Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, yang tidak bisa baca tulis dalam kurung, dan yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Bagaimana mungkin Allah mengatakan Taurat dan Injil kepada Musa, Pak, sedangkan pada waktu itu Injil belum diturunkan? Iya, pintar itu. Itulah hebatnya Al-Quran itu, ya. Orang yang itulah indahnya Al-Quran, ya. Hebat. Jadi Allah Anda mengatakan ya Injil sudah ada pada zaman Musa. Bukan Allah saya, Allah. Luar biasa. Itu Allah semesta alam itu. Iya. Itulah hebatnya Injil. Ya. Iya, betul. Itulah hebatnya Quran, sorry. Itulah hebatnya Quran ya. Injil belum ada, Allah sudah ngomong kepada Musa. Ada nabi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Injil belum ada, kitabnya belum diturunkan. Allah sudah ngomong kepada Musa bahwa ada seorang nabi yang umi yang namanya terdapat dalam Taurat dan Injil. Iya, itulah indahnya Quran. Iya, betul. Orang Nabi Muhammad aja belum datang. Isa itu mau tertawa takut dosa. Masih ada Bu Sufiato? Masih ada, Pak, masih banyak. Bapak minum dulu deh, nanti daripada keselak, Pak. Bu Sofi, Pak Sarul tuh bukan levelnya Bu Sofi, jauh. Iya, levelnya Muhammad Kaceh juga. Ibu Sofi, itu Pak Kaceh kan tertawa. Tolong Ibu Sofi kasih tahu Pak Kaceh tertawanya yang lebih keras lagi dong. Terima kasih Bu Sofi. Saya aja. Baik, kalau begini caranya saya tidak bisa lagi bicara. Pak Syarul jelaskan, saya bertanya, bagaimana mungkin Allah Bapak mengatakan kepada Musa ada nabi yang namanya tertulis dalam kitab Taurat dan Injil, sedangkan Injil belum diturunkan pada zaman Musa, Pak. Iya, itulah hebatnya Quran. Kenapa nggak bisa? Nabi Isa saja memberikan keterangan akan ada nabi setelahku yang namanya Ahmad. Itulah. Oke, di mana, Pak? Di mana itu? Di mana? Coba Bapak bisa berikan ayatnya. Ada di Al-Qur'annya itu. Kok di Al-Qur'an? Katanya kan nabi bernama Ahmad ini kan di kitab. Di Alkitab kan? Ya enggak? Saya tidak pernah membahas dengan kalian karena tertelat, Bu.
Loh Pak, kalau saya mengatakan ada nabi bernama Sofyatul tertulis di dalam kitab Weda, terus saya bilang di mana, mereka tanya, itu cari aja sendiri. Ya kan saya udah bilang dari awal. Udah deh, saya kasih pertanyaan yang enteng aja deh. Bapak, kasihan saya sama Bapak ya, udah diketawain. Gini Pak Syarul, saya kasih pertanyaan ringan. Apa sih tuh? Saya tanya sama Pak Syarul. Saya tanya sama Pak Syarul. Ya, saya tanya sama Pak Syarul. Ya, saya tanya sama Pak Syarul ya, saya kasihan sama Pak Syarul ya, sudah diketawain ya. Nah, saya oh ya, nggak mau dikasihani ya, mau dikasih duit ya Pak ya, nggak mau dikasihani, katanya mau dikasih duit. Minta sama Pak Yusuf, duitnya banyak. Pak Yusuf, Pak Syarul nggak mau dikasihani, maunya dikasih duit. Tenang Pak Syarul, tenang Pak Syarul, tenang. Ya sekarang, ya saya tanya, ini kemarin nggak bisa dijawab. Sebentar, kemarin kan rekan Bapak. Ya, silakan, saya kasih kesempatan. Jadi para pemirsa, apapun bentuk jawaban saya, Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, apapun jawaban kalian, mereka tetap tidak beriman. Selesai. Itu. Itu Pak Syarul Tuhan. Jadi mereka ya, sekarang enggak, sekarang saya tanya ya, Pak Syarul kan sukanya ditanya. Saya tanya. Muhammad itu kan gelarnya nabi ya Pak. Nabi itu menurut Bapak kerjaannya apa sih Pak? Ya makan minum lah. Kawin. Namanya manusia. Makan minum kawin. Loh, seseorang disebut nabi itu kan beda sama orang lain. Pak Syarul nggak bisa dong disebut nabi, betul nggak? Pak Amin Wijaya nggak bisa dong disebut nabi, ya kan? Berarti kan spesial nih, orang di atas rata-rata karena dia bergelar nabi. Spesifiknya apa Pak? Kalau makan minum kawin, Pak Amin Wijaya juga begitu tuh. Enggak begini Pak. Apa sih pekerjaannya seorang nabi? Tugas seorang nabi, seorang dibeli gelar nabi itu kan ada spesialnya Pak. Kalau cuma makan minum kawin, itu sama dengan Pak Kace. Pak Kace juga makan minum kawin. Kenapa Pak Kace nggak bisa disebut nabi Pak? Apa tugas nabi Pak? Saya tanya ke Pak Syarul. Udah jelas tadi Bu, 3 serangkai Allah, malaikat, kepada Nabi. Nah, wahyu itu yang disampaikan kepada umatnya kala itu. Itulah tugas Nabi. Tugas Nabi menyampaikan wahyu. Tugas Nabi itu dari kata apa sih menurut Pak Syarul? Mau dari Nobo kek, mau dari Ipi kek, yang dia jelas utusan. Nabi itu kan harus bernubuat Pak. Yang namanya nabi itu bahasa Inggrisnya prophet. Prophet itu dari kata profesi. Artinya seorang prophet itu harus menyampaikan profesi, ya kan? Karena kan kata bahasa Inggrisnya kan prophet Pak. Prophet itu artinya bernubuat. Dari kata profesi, seorang yang mempunyai karunia nubuat atau dia berprofesi atau dia bernubuat, itu gelarnya prophet. Nah, Muhammad ini kan katanya prophet. Muhammad, Allah berdoa atasnya dan memberi salam. Nah, sekarang saya tanya Pak, apa nubuatan daripada Nabi Anda? Banyak Bu. Gak usah banyak-banyak Pak, satu aja sebutin. Surah berapa? Satu, apa kata Nabi? Di ujung umatku nanti akan ada orang yang bicara agama, tapi dia menyesatkan umat. Siapa mereka? Quran surah berapa, ayat berapa Pak? Itu hadis. Loh, ya, kok faktanya sekarang hadis? Nubuatan, enggak nubuatan Nabi Muhammad di dalam Quran. Nah itu Al-Quran itu Bu. Loh, lah yang mana? Quran surah berapa, ayat berapa? Mana nubuatan Nabi Anda? Muhammad disebut Nabi, artinya dia harus bernubuat dong, bukan jualan tempe mendoan, ya enggak? Yang bilang harus. Loh, Nabi itu memang bernubuat, Bapak itu gimana? Kalau enggak jangan disebut Nabi. Muhammad itu hanya pemberi peringatan, Pak. Di dalam Quran Bapak, Muhammad tidak pernah disebut seorang Nabi. Muhammad mengakui dirinya apa? Pemberi peringatan kepada Ummul Qura. Ummul Qura artinya kota Mekah induk.
ibu kota pada waktu itu. Harusnya bukan Mekah sih, harusnya di Petra Jordan. Ya, kita anggaplah Mekah. Ya. Kalau Allah mengatakannya dia Rasul gimana? Loh, saya mengatakan berarti Muhammad bukan Nabi ya Pak ya? Nabi dan Rasul? Kenapa? Loh, mana nubuatannya Pak? Kalau Bapak menyebut dia Nabi, itu harus bernubuat dong Pak. Kalau enggak, jangan disebut Nabi. Nah itu kan nubuatnya tadi saya bilang tadi. 1600. Ya, surah berapa ayat berapa? Kan hadis surah berapa ayat bilang. Berapa? Hah? Loh, hadis kok hadis di Quran, Quran. Mana nubuatannya Muhammad, mana nubuatannya Nabi Bapak? Dengar. Rasulullah itu bernubuat jauh-jauh hari, peninggalku nanti yang paling dahulu meninggal itu adalah Fatimah. Benar. Quran surah berapa ayat berapa? Wah, Anda ngejar Quran, itu firman Allah kok nubuat. Gimana sih? Apakah ada nubuatan di dalam Quran? Ya, itu terserah Allah. Itu kan firman Allah. Kok terserah Allah? Saya tanya, apakah di dalam Quran ada nubuatan? Tadi Bapak kan selalu merujuk kepada hadis. Apakah di dalam Quran ada nubuatan? Hadis itu kan perkataan Nabi. Saya nubuat Rasulullah itu di dalam hadis. Kenapa Ibu ngejar? Oke. Berarti begini ya Pak ya. Apakah hadis itu perkataan Allah? Yang mengatakan hadis perkataan Allah siapa? Loh, saya kan tanya, kalau nubuatan itu harus dari Allah dong Pak. Nubuatan itu dari Allah bukan? Itu bimbingan Allah lewat mulut Allah. Loh, nubuatan itu berasal dari Allah bukan? Allah yang memberikan wahyu bukan? Bahwa nanti begini itu Allah bukan? Iya. Nah, sekarang tentu harus ada di dalam Quran, karena Quran adalah perkataan Allah, ya enggak? Siapa bilang? Loh, ya jelas dong. Quran itu perkataan Allah apa bukan? Makanya sok tahu, dengerin. Hadis qudsi. Jangan ngomong saya sok tahu. Bapak nggak usah ngomong kayak gitu, Pak. Ya, Bapak nggak usah berdiskusi dengan saya kalau Bapak ngomong gitu. Saya bertanya kepada Bapak. Ini apakah Quran firman Allah apa? Bapak nggak usah ngomong saya sok tahu ya. Saya memang lebih tahu daripada Bapak. Saya memang lebih tahu daripada Bapak. Dengerin baik-baik. Saya tanya, Bapak nggak usah ngomong dengar baik-baik. Bapak yang harus dengerin saya baik-baik karena saya lebih tahu daripada Bapak. Mulai panas ya, kan? Bapak sekarang jawab sama saya. Quran itu firman Allah apa bukan? Saya tanya. Dengerin jawabannya. Kenapa saya katakan Anda sok tahu? Hadis qudsi aja yang narasinya dari Allah itu tidak dicantumkan di dalam Al-Quran, Bos. Saya nggak nanya hadis qudsi. Saya nanya nubuatan di dalam Quran. Semua firman Allah itu tidak masuk di dalam Al-Quran. Itu, Bos. Itu namanya sok. Berarti hadis itu firman Allah. Saya tanya, apakah hadis itu tuntunan dari Allah? Itulah ilham namanya. Bedakan wahyu dengan ilham, Bos. Makanya jangan sok tahu. Kalau dikasih tahu itu dengerin. Oke. Sekarang saya tanya, mana nubuatan Muhammad di dalam Quran? Saya kan udah katakan tadi, sejauh ini saya belum membacanya. Nubuatan yang terjadi itu di hadis. Oke, berarti tidak pernah ada Muhammad bernubuat di dalam Quran ya? Saya tidak mengatakan itu. Sejauh ini saya belum dapat. Ya memang nggak ada, Pak. Saya kasih tahu Bapak. Nah, berarti tidak ada nubuatan di dalam Quran. Berarti Anda memaksakan nubuat yang tidak ada. Paham? Maksudnya apa sih? Memaksakan nubuat yang nggak ada? Nggak ada kok dipaksain. Anda mengatakan tidak ada. Dengarin baik-baik. Anda mengatakan tidak ada nubuat Muhammad tidak ada. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Selesai. Memang nggak ada. Kalau ada tunjukin sama saya tantang Anda. Tunjukin mana nubuatan Muhammad di dalam Quran. Pertanyaan Anda salah. Mana nubuatan Muhammad di dalam Quran? Tunjukin sama saya. Nah itulah salahnya Anda. Nubuat Rasul ada di hadis. Hadis sama Quran tinggi mana? Ya tinggian Al-Quran lah, Bos. Gimana sih? Ya ngapain lu ngomongin hadis? Saya tanya nubuatan Muhammad di dalam Quran. Hadis itu adalah acuan kita juga, Bos. Kalau Bapak mengatakan tidak ada, berarti Bapak jawab tidak ada nubuatan Muhammad di dalam Quran. Selesai. Bapak nggak usah melintir-melintir ngeles. Kenapa Anda paksakan? Sejauh ini saya belum dapat tunjukkan. Saya tantang. Bapak cari cepat sekarang. Bapak cari dari buku-buku. Bapak cari cepat sekarang. Mana nubuatan Muhammad di dalam Quran? Tunjukin. Kenapa dipaksa? Saya memberi jawaban di hadis ada. Saya memberikan jawaban Muhammad tidak pernah bernubuat apapun. Selesai. Ya silakan itu. Nggak ada urusannya dengan. Loh kok urusan saya?
Satu-satunya nubuatan adalah mengenai kematiannya, Pak. Ketika Allah mengatakan kalau Nabi Anda berdusta, dia akan memotong aorta Nabi Bapak. Dan Nabi Bapak memang dipotong aortanya pada saat dia mati. Gagal paham lagi. Makanya kalau bicara dengan saya akademis sedikit lah. Jadi jangan lompat kodok kalau bicara dengan saya. Mau bicara apa? Tiba-tiba aorta, tiba-tiba itu, tiba-tiba ini. Aduh. Saya bertanya sekali lagi, adakah Muhammad bernubuat di dalam Quran? Saya katakan Ibu Tuli, sejauh ini belum saya dapat. Tuli. Berarti memang tidak ada, Pak, nubuatan di Muhammad di dalam Quran. Oke, ada dua. Yang pertama, nubuatan Muhammad di dalam Quran tidak ada. Yang kedua, Bapak botol atau Bapak bego. Aku yang mana? Ya kalau Ibu bego ya jangan diarahkan ke saya lah, Bu. Loh, berarti Bapak bego dong. Masa saya lebih tahu Quran Bapak daripada Bapak? Saya menyatakan, pernyataan Sofiatul nih ya. Pernyataan saya adalah tidak ada nubuatan Muhammad di dalam Quran. Quran mempunyai 0 atau 0 nubuatan. Bapak boleh tanya teman-teman muslim Bapak. Nah sekarang, ya that's right. Ya makanya saya lebih benar. Makanya hanya ada 2, Pak. Memang nggak ada nubuatannya. Yang kedua Bapak botol. Siapa yang bisa menjelaskan yang ya Bapak botol. Orang Bapak membenarkan saya kok. Bapak mengatakan that's right, tidak ada nubuatan di dalam Quran. Berarti kan saya lebih tahu dari Bapak. Berarti Bapak botol. Kamu bodoh, dengerin ya. Yang menjelaskan. Kok dengerin? Bapak dong yang harus dengerin ahli kitab. Bapak yang nggak tahu kok. Kalau Bapak botol, Bapak bilang, ya Bu Sofiatul maaf, saya botol. Saya akan belajar lagi. Kenapa saya meminta maaf pada kafir yang tidak tahu Islam? So tahu kamu. Ya sekarang kita tes. Lebih tahu Bapak apa saya? Kita tes. Kafiran kamu kok. Gimana sih? Kita tes, Pak. Ya, siapa yang lebih tahu Quran Bapak? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, kita tes. Saya kafir atau Bapak yang lebih tahu Quran Bapak? Kita tes ya, Pak ya. Tahu dan nggak tahu bukan parameter orang Islam, Bu. Sahabat Nabi Bapak. Saya mengatakan ya Pak, Allah Anda salah sejarah. Saya berkata Allah Anda salah sejarah. Allah Anda mengatakan ya Injil itu ada pada zaman Musa. Quran surah Al-A'raf 155 157 tadi saya sudah tunjukkan ayatnya. Artinya antara dua nih Pak, siapa yang botol? Saya tidak berani ngomong. Bapak simpulkan sendiri siapa yang botol di ayat itu. Ya. Nah, kok saya? Kamu tuh gimana sih? Allah Anda mengatakan Injil ada pada zaman Musa, itu betul apa enggak? Itu orang bicara kok. Jawab pertanyaan saya. Allah Anda mengatakan Injil itu ada pada zaman Nabi Musa. Itu betul apa tidak, Pak? Kenapa tidak? Kalau Allah bicara ada. Kenapa tidak? Apa ruang Anda membantah itu? Kok tahu? Berarti Injil itu ada pada zaman Musa? Apa urusannya kalau ada? Loh, saya tanya, Injil itu ada pada zaman Musa apa enggak? Iya, ada. Kenapa? Dalam bentuk apa? Injil ada pada zaman Musa. Bos. Berarti Injil ada pada zaman Musa ya, Pak ya? Awal saya katakan, Zabur, Taurat, Injil bukan ruang kami untuk mencari mana dia. Perkara itu diubah penubusan kami, Bos. Loh, Pak, Quran surah Maryam mengatakan Injil itu diturunkan kepada Isa. Injil itu diturunkan kepada siapa? Saya tanya. Mau ke Musa, mau ke Isa, kayak kuasa Allah lah. Orang yang punya kitab. Apa masalah? Tadi Bapak mengatakan Taurat diturunkan kepada Musa. Tadi Bapak membenarkan meluruskan saya katanya kalau Injil itu kepada Isa. Sekarang saya tanya, Injil itu diturunkan kepada siapa? Kitab Injil itu. Yang Ibu baca itulah. Apa? Saya nggak baca apa-apa kok. Injil itu diturunkan kepada siapa? Ada Injil. Di zaman Musa ada Injil, ya. Nah, terus yang diturunkan, berarti Injil diturunkan 2 kali gitu. Ya bisa 3 kali, suka-suka Allah lah. Bisa 3 kali Injil diturunkan, luar biasa. Ada seri 3-nya ya Pak ya? Enggak, kemarin saya diskusi sama teman muslim Bapak mengatakan kan ada Korintus 1, terus ada adiknya Korintus 2, kalau punya adik lagi namanya Korintus 3. Nah, ini berarti ada Injil 1 yang paling sulung pada zaman Musa, ada Injil kedua, nanti ada seri 3-nya ya Pak ya. Ternyata Injil itu berseri. Seperti itu kok. Oke, berarti Injil berseri. Ya, betul. Saya thank you Pak. Saya belajar sesuatu bahwa Injil ada 3 seri ternyata. Iya, betul. Mau 10 seri juga urusan Allah.
Ya. Berapa seri sih menurut Allah, Bapak? Enggak, Injil itu ada berapa sih, Pak, serinya, Pak? Ya wallahu alam bisawab. Kok kayak film cerita jeritan hati istri ya? Ada berapa episode ya? Urusan goib bukan urusan kami. Kami itu hanya disuruh sentral kepada Al-Quran sebagai wahyu yang terakhir. Gitu, Bos. Gitu ya, Pak ya. Nah, sekarang buktikan. Sekarang bagaimana caranya Bapak membuktikan Quran ini firman-Nya Allah, Pak? Ya jelas lah. Rasulullah sendiri mengatakan, aku adalah penutup para nabi. Bapak memangnya Bapak hadir pada waktu Rasulullah menerima wahyu. Nah, emang Anda hadir pada saat Yesus disalib? Loh, saya bisa membuktikan kalau Alkitab itu firman-Nya Tuhan. Bapak bisa buktiin nggak? Saya tidak bicara bukti. Anda hadir nggak? Loh, kita bisa punya buktinya, Pak. Kita punya kanonnya. Oh, kita buktinya jelas, Bu. Apa buktinya? Ahli sejarah Islam lah, saya bukan ahlinya. Bu, boleh. Ya, kenapa, Pak? Begini, ini kalau begini nggak ada ujungnya. Kalah ngeles. Jadi orang Islam itu hanya menjawab, Pak Kace. Perkara kalian menolaknya itu urusan kalian. Setidak-tidaknya mengarahkan pendengar kepada kita. Nih contoh Kace mengaku menipu. Tapi ya itu kan urusan Kace mengaku menipu. Ya. Tapi masalahnya kalian masih percaya kepada penipu kayak Kace gitu loh. Begini, kalian jangan menipu orang Indonesia dengan bahasa Arab. Saya tahu Sahrul, kamu itu adalah antek-antek penjajah, antek-antek Arab. Paham nggak Sahrul? Kamu ini sedang berpenjajah bangsa Indonesia. Sekarang gini Pak Sahrul, sebentar Pak Kace. Apa buktinya Quran itu firman-Nya Allah, Pak? Gua pikir Kace penipu, ada buktinya nih. Pak Sahrul ini ditipu selama ratusan tahun kok nggak sadar-sadar ya? Saya heran juga. Nah, kalau kalian ditipu, itu urusan kalian. Kalau kami itu jutaan manusia menghafal firman Allah. Siapa bilang, Pak? Siapa bilang? Kalau Islam tidak ada yang ditipu. Bapak tahu nggak ada berapa ayat yang hilang di dalam Quran, Bapak? Mau hilang 10.000 biji juga. Kami kok mau hilang 10.000 biji juga? Artinya apa? Ayat sholat ada, ayat zakat ada, ayat puasa ada, ayat haji ada. Selesai Bu kita. Jangan bisa dipungut. Itulah saya tanya Islam. Pak, saya tanya, Quran Al-Ahzab itu pada zaman Nabi Bapak ada berapa ayat sih? Ya ketanyakan Allah lah, emang saya Allah. Jadi Bapak nggak tahu surat Al-Ahzab itu berapa? Surat Al-Ahzab sekarang berapa ayat, Pak? Enggak, sekarang saya tanya, surat Bapak kan mau membela Islam nih. Bapak kan ahli Islam. Islam nggak bisa dibela, gila lu. Oh, nggak bisa dibela. Oh, ya. Terus ngapain Bapak kesini? Allah sendiri yang menjaganya. Ya, kalau Allah menjaga, kenapa ayatnya bisa hilang, Pak? Siapa bilang? Loh, lah ini kata Aisyah. Saya tanya, kok sok tahu? Ini ada di hadis Bapak kok mau saya tunjukkan. Cari hadis yang benar, banyak hadis doif. Israel itu banyak. Saya tantang Bapak. Kalau hadis yang saya tunjukkan ini tidak benar. Gitu loh. Kafir nantang muslim gimana sih? Jangan tantang-tantangan, nggak baik. Surat Al-Ahzab itu kehilangan lebih dari 123 ayat. Kemana ayatnya, Pak? Anda dengan hilangnya itu? Loh, saya tanya tadi katanya Bapak Allah menjaga Quran Bapak. Kenapa hilang ayatnya? Jelas menjaga kok. Kenapa ayatnya hilang menurut Aisyah? Nah, itu kan hadis doif. Gimana sih? Mana coba Bapak tunjukin kalau itu hadis doif. Nah, emang itu hadisnya, tunjukin aja Anda yang bawa hadis kok. Itu tidak pernah ada hadis doif ya Pak. Dan itu masuk di dalam sumber-sumber Quran Bapak. Surat Al-Ahzab. Saya tanya sekarang, saya tanya. Surat Al-Ahzab itu berapa ayat sekarang? Ya buka aja Al-Qur'annya kayak anak SD aja kamu. Loh, Bapak berarti nggak hafal ya Pak Quran surat Al-Ahzab ya? Katanya kami seluruh muslim di dunia hafal Quran. Tadi bukannya Bapak belum ada 5 menit Bapak ngomong gitu. Kami di seluruh dunia muslim hafal akan Quran. Saya tanya, Quran Al-Ahzab berapa ayat, Pak? Cepat berapa ayat? Quran surat Al-Ahzab berapa ayat? Baik, dengerin baik-baik ya. Al-Quran itu dihafal oleh jutaan umat manusia yang muslim, gitu Bos. Bukan Bapak hafal Quran nggak?
Hafal dan tidaknya bukan parameter iman, Bos. Nggak ada. Tadi Bapak mengatakan Al-Quran dihafal oleh jutaan muslim. Sekarang saya tanya, Bapak muslim nggak? Bapak muslim nggak? Bapak muslim nggak? Ya pastilah, nggak kayak kamu lah. Bapak hafal Quran nggak? Bapak hafal Quran nggak? Enggak, kenapa? Emang ada parameter? Harus hafal Quran? Tadi Bapak mengatakan Quran dihafal oleh jutaan muslim. Itu fakta, Bos. Sekarang saya tanya, Bapak muslim nggak? Bapak muslim nggak? Saya tanya. Muslim lah. Lah, Bapak hafal Quran nggak? Nah, berarti Anda nggak paham. Kalau saya mengatakan tidak hafal, Anda memparameterkan itu muslim atau tidak? Saya nggak pernah memparameterkan. Dengar ya, Pak. Kenapa Anda bertanya hafal? Berarti tidak. Itu kan klaim Bapak. Bapak mengatakan Quran dihafal jutaan muslim. Saya mengatakan tidak seorang. Sebentar, Bapak dengerin saya dulu. Jangan dipotong. Saya mengatakan tidak seorang pun bisa mengandalkan hafalannya, Pak. Ya, hafalan kita itu sangat lemah. Ya, kita tidak bisa mengandalkan hafalan kita. Tapi tadi Bapak sendiri yang mengklaim. Bapak sendiri yang mengklaim. Ya, saya tegaskan. Bapak yang mengklaim. Belum ada 5 menit Bapak bicara. Quran dihafalkan oleh kami jutaan orang muslim. Saya berkata, Bapak muslim bukan? Bapak mengatakan iya. Saya tanya, Bapak hafal nggak? Bapak mengatakan tidak. Artinya parameter Bapak itu kena kepada diri Bapak sendiri, Pak. Udah nggak, Pak? Kalau dengerin baik-baik, kalau orang bicara Al-Quran itu dihafal oleh jutaan umat Islam. Paham? Bapak umat Islam bukan? Bapak umat Islam bukan? Apakah parameter itu hafal atau tidak? Paham nggak? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah mengklaim. Saya tidak pernah mengklaim orang muslim hafal. Saya mengklaim orang muslim itu banyak lupa. Udah nggak ya, Pak ya? Bahkan Nabi Bapak sendiri lupa. Bapak yang mengklaim Quran dihafal oleh jutaan muslim, saya mengatakan tidak, Pak. Quran itu banyak yang lupa. Itu fakta kok. So tahu kamu. Saya nggak pernah sok tahu, saya selalu menunjukkan bukti. Oh, kalau mau tahu yang hafal tuh Quraisy Shihab sana. Silakan Quraisy Shihab masuk ke sini, Pak. Saya tunggu. Bapak kalau ada kontaknya Quraisy Shihab, silakan Quraisy Shihab masuk ke sini. Nih, saya kasih tahu, ulama itu tidak mungkin merendah dengan keadaan kalian seperti ini, nggak mungkin, Bu. Sekarang saya tanya, berarti Quran itu hanya dihafal oleh para ulama, betul? Berarti klaim Bapak yang mengatakan Quran dihafal oleh jutaan muslim itu keliru. Ya nggak? Itu santri. Masuk santri sana. Ngapain saya masuk santri? Ngapain saya masuk santri? Orang hafal Quran itu masuk di pondok pesantren sana. Sebentar. Apakah menghafal Quran itu membuktikan Quran itu firman-Nya Allah, Pak? Ya iyalah. Oke. Sekarang saya sebentar. Berarti hafal Quran itu membuktikan Quran firman Allah, betul? Ya, saya hafal lagu Kuch Hota Hai. Sebentar saya mau nyanyi nih. Tum pas aaye, you muskuraye, tumne na jane kyar, sapne te kaye, abdo mera dil, jage na sota hai, kyar karo hai, kuchi hota hai. Saya tidak tahu, Pak, bahasa India, tapi saya hafal. Berarti lagu Kuchi hota ini merupakan miracle atau mujizat daripada Allah. Betul, Pak? Anda tidak paham kondisi. Saya tanya, parameter Quran firman Allah, Bapak mengatakan kemarin yang berdebat dengan siapa, Rudi Yohanes ya, sang debater, namanya siapa, Faisal siapa saya lupa, mengatakan inilah mujizat Quran. Kami tidak bisa berbahasa Arab tapi kami hafal. Sekarang saya tantang Bapak, saya hafal lagu Kuchi Hota Hai tapi saya tidak bisa bahasa India. Inilah hebatnya lagu India, Pak, Kuchi Hota Hai. Saya nggak bisa, saya nggak tahu artinya, Pak, tapi saya bisa hafal. Menurut Bapak, apakah Quran Bapak ini sama dengan lagu Kuchi Hota Hai yang baru saya nyanyikan? Baik, saya jawab. Tapi Anda tidak paham teknik komparasi apple to apple. Al-Quran itu begitu 6.600 ayat. Kuchi Hota Hai itu berapa bait, saudara? Kucing aja bisa hafal. Paham? Oke, sekarang parameter Quran firman Allah apa, Pak? Parameternya itu firman Allah lah. Mau parameter apa lagi? Allah yang berfirman. Ini ya, Pak, saya kasih tahu Bapak ya.
saya kasih tahu Bapak nih sekaligus menjadi pengajaran untuk teman-teman di YouTube. Ya udah, saya kasih tempe ya. Saya nggak usah kasih tahu, kasih tempe aja. Sebentar, saya kasih tempe ya. Saya kasih tempe sebentar, Pak Syarul. Ya, saya mau jawab apa parameternya Alkitab adalah firman Allah. Ya, saya mau kasih tahu Bapak. Ya, silakan ada sesuatu yang tertolak tidak bisa saya dengar, saya keluar ya. Ya, Bapak diam aja dulu. Ya, Bapak diam. Baik, ya. Saudara-saudara. Ya, silakan. Ya, ternyata Pak Syarul hari ini sudah membuktikan ternyata Pak Syarul tidak bisa membuktikan Quran firman Allah, ya. Ya, terima kasih Pak Syarul. Oke, udah. Ya, udah kelar, Pak. Selesai dalam tempo sesingkat-singkatnya. Babak belur dia udah sempoyongan. Waduh, kabur ya. Kabur ya. Udah sempoyongan dia. Aduh. Ya, Quran firman Allah adalah firman-Nya Allah gitu ya. Betul. Memang itulah senjata makan Tuhan ya teman-teman ya. Jadi dia tadi mengatakan Pak Kace orang bodoh, ternyata apa yang dia tampilkan ternyata dia jauh di bawah Pak Kace gitu. Dan Pak Kace seorang nabi dari Jawa hari ini. Nabi dari Jawa. Haleluya. Oh nggak bisa Bu Sofia tuh. Pak Kace nggak bisa. Kalau ada Nabi ke-26 kan bisa diarahkan ke hukum lagi nanti. Si Pausang aja kemarin sudah ini kok. Ada yang marah Bu, kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi lagi. Masalahnya Muhammad tidak ada yang doain, siapa yang doain? Ya, artinya Syahrul ini jadi kebanyakan memang yang masuk ke sini. Teman saya melihat begini Pak Yusuf ya, kalau saya biasa di CIA ya, ada beberapa ustadz yang masuk ke sana, ilmunya memang lebih dalam. Ada beberapa, nggak semua, ada juga yang botol macam kayak begini. Tapi yang masuk ke sini, ini memang rata-rata pengetahuannya awam sekali, gitu. Jadi makanya tadi sekelas S2 ya, sekelas sarjana hukum pun ternyata pengetahuan mereka sangat awam. Nah ini sangat-sangat memalukan sekali bagi umat Islam, ya. Kalau saya di CIA itu ada yang pengetahuannya cukup bagus Pak, iya, betul. Ini botol banget memang. Iya, baca Quran saja udah belepotan kemarin. Betul, hafal Quran aja enggak. Saya tanya Quran surah Al-Azab, dia nggak tahu berapa ayat. Iya. Pak Yusuf izin dong, Bu Sofi, itu yang tadi nubuatan itu di GS 6946. Iya betul, yang aortanya dipotong ya. Coba kita lihat Quran. Pak Yusuf. GS 69 ayat 46. 69 ayat 46. Ya, surah 69 ayat 46. Silakan Pak Amin Wijaya mengambil alih, Pak. Enggak, Ibu aja kan saya bertanya sama Ibu, Bu. Loh. Saya udah habis napas ini, Pak. Minum dulu, minum sekarang jangan dulu. Ibu Sofi mantap, luar biasa. Ada yang lebur hari ini. Pak Kace tertawa bahagia banget ya malam ini. Ayat 46 ya? Iya Pak. Surat 69 ya Pak Amin ya? Iya ayat 46. Ya oke. Kemudian potong pembuluh jantungnya. Agak kurang pas ya, karena ini mereka kurang ini sih Pak, kurang expert. Jadi kalau levelnya setingkat di CIA itu ada yang levelnya cukup bagus pengetahuannya, jadi dialognya lebih enak. Kalau ini terlalu di bawah banget. Iya. Dia sok tahu tapi dia bilang orang yang sok tahu. Tapi kalau ditanya dia nggak bisa jawab gitu loh. Itu sudah ada Pak Amin di layar. Pak Yusuf, dia bilang mau menyelamatkan umatnya, tapi ilmunya nggak cukup. Iya betul. Padahal sebenarnya saya masih mau banyak tanya loh. Ya tapi silakan. Ya ini nubuatan. Sebenarnya dari ayat sebelumnya sih Pak, kalau kita boleh baca 4 mungkin ya. Ini lebih jelas lagi. Ya.
Dan sekiranya dia Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami, ya ini nggak tahu nih Allah sendirian, apakah dia bergerombol Allah dan para malaikatnya. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya dan kami potong aorta atau pembuluh jantungnya. Dan nubuatan ini digenapi di dalam hadis ketika Muhammad mati, dia berkata seperti aorta saya terpotong ya Pak Amin ya, mungkin Pak Amin hafal hadisnya. Ini satu-satunya nubuatan yang digenapi di dalam Quran, Pak. Ya, jelas. Halo, ya. Pak Amin. Pak Amin. Pak Amin. Ya, jelas gitu. Jadi tadi saya cariin gitu. Itu nubuatan ternyata ya. Bu Sofi, mantap, luar biasa. Pak Aceh, saya peringatkan Anda sekarang untuk Anda untuk tertawa terbahak-bahak. Loh, Pak Aceh nggak ada. Halo. Ya, mangga Pak, mangga, silakan. Tadi Pak kasih karunia kan nyerobot terus tuh. Sekarang saya kasih kesempatan Pak kasih karunia untuk tertawa. Ya, silakan Pak. Untuk saya minum dulu, istirahat dulu. Iya, biarkan Pak kasih karunia tertawa. Saya cuma ingin kasih saran kepada beliau tadi tuh. Ya, kalau memang ada misi untuk menyelamatkan, ya punya bekal lah, punya pengetahuan yang benar. Jangan seperti film Mission Impossible. Begitu. Bagaimana mau menyelamatkan sedangkan ilmunya dangkal seperti itu? Jawabnya cuma, ya terserah Tuhan lah. Anak TK juga bisa jawab seperti itu. Aduh, klaim. Makanya hanya bisa mengklaim. Kan? Hanya bisa, ya kalau sekedar mengklaim hebat, menyelamatkan, tapi nggak cukup. Selamat malam Pak Usul. Ya, tambah lagi yang ini. Aduh, ampun DJ. Halo kawan-kawan. Lanjut. Halo Madia, senang berjumpa dengan Anda. Saya suka loh dengar suaranya Madia ini, terutama kalau menyapa halo kawan-kawan. Gimana kabarnya ini? Semangat betul ini diskusinya ini. Semangat betul nih. Tadi Madia sudah menghakimi Pak Aceh, sudah menyatakan kalau Pak Aceh itu menista. Iya dia sih, makanya kalau diskusi jangan menghujat kitab kuning, nanti jadi kasus Pak Kece. Itu menghujat kitab kuning sih, pesantren disalah-salahin, jadi kasus dong Anda. Udah, sekarang kita bicara kitab hijau aja. Sudah, lupakan. Kita ngomongin kitab hijau aja. Kamu mau ngomongin kitab apa nih? Hijau, pink, apa biru? Enggak, Madia, saya kasih pilihan deh. Kamu mau ngomongin kitab apa? Kitab hijau, kitab pink, apa kitab biru? Pilih yang mana? Oke, Madia tanya dulu sebelumnya. Boleh sama Ibu Sofiatul? Boleh tanya? Boleh? Ya, boleh. Oke. Aku tanya, dasar hukum dalam Islam itu urutannya dari pertama sampai keempat apa saja aku mau dengar untuk kitab-kitabnya, tolong. Ya, coba Bapak Madia Channel kasih pencerahan sama kita dong, biar kita tahu apa dasar hukumnya. Aku tanya dulu dasar hukum Islam. Saya nggak tahu. Silakan Madia Channel jelaskan. Nah, kalau nggak tahu Madia jelasin ya. Dasar hukum yang utama yaitu pertama Al-Quran, kemudian hadis, ya, kemudian turun ke bawah sirah nabawiyah, terus turun ke bawah baru jalur-jalur karangan-karangan yang biasa dari ulama-ulama biasa. Seperti itu jalurnya. Jadi 4 tahap itu. Apabila di Al-Quran terbentur dengan hadis, Al-Quran diutamakan. Apabila hadis terbentur dengan sirah nabawiyah dibuang, yang dipakai hadis. Sirah nabawiyah. Kamu bisa berikan fatwa ulamanya enggak? Bahwa kalau itu berbenturan maka sirah nabawiyah dibuang. Oke, dasar hukumnya begini. Atiullahi wa atiur rasul. No. Kamu jangan ngomong sama aku. Kamu tunjukin fatwa ulama nomor berapa, ijma ulama nomor berapa yang mengatakan demikian. Silakan. Kamu bisa share screen. Saya dasarnya dari Al-Qur'an. Atiullahi wa Jangan gini Madia. Yang namanya agama Islam itu bukan kamu. Kamu tidak berhak menafsirkan sendiri. Sama seperti kita.
Islam itu sudah mempunyai tafsir-tafsir yang diakui, Al-Jalalain, ya, Ibn Katsir dan sebagainya. Nggak bisa bikin tafsir ala Ibnu Madia. Kamu nggak bisa. Sekarang saya tanya, kamu mengatakan tadi hadis, sebentar, hadis berbenturan, hadis dibuang. Sebentar, hadis berbenturan, hadis dibuang. Sirah Nabawiyah berbenturan, sirah Nabawiyah dibuang. Saya tanya, ulama mana yang mengeluarkan fatwa itu? Sumber hukumnya dari Al-Quran, dasarnya. Anda buka surah Al-Imran ayat 132, dasarnya ata'atilah Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi yang pertama Allah dulu, kemudian baru rasul, baru ulil amri. Ya. Seperti itu dasarnya. Jadi kalau Anda mencomot-comot dasar hukum sirah Nabawiyah, mengkesampingkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka patah. Jadi selama saya tidak pernah mencomot-comot. Sirah Nabawiyah itu ditulis oleh siapa? Kamu tahu nggak? Ibnu Hisham. Tapi itu dasar urutan ketiga adalah bentar. Itu dasar urutan ketiga. Anda mengesampingkan Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi selama ini Anda keluar sirah Nabawiyah itu urutan ketiga. Media, tolong tadi ya, mau urutan keberapa sirah Nabawiyah tetap kamu terima. Ya. Media. Al-Imran berapa? 132 ya? Tapi media. Tidak boleh media tadi QS berapa? Media tadi QS berapa? Tidak boleh mengesampingkan Al-Quran sama Al-Hadis. Itu yang pertama. Al-Quran surah Al-Imran ayat 132. Al-Imran ayat 132. Satu berapa? Taatilah Allah dan Rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Iya, ayat berapa? Ayat berapa? 132. 32. Tolong Pak Yusuf, tolong dong dibukain. Surat 3 ayat 132. Al-Imran ayat 132 itu taatilah Allah dan Rasul. Ya, terus di mana harus ada urut. Iya, terus yang urut-urutannya itu 1 2 3 4 di mana? Lu jangan ngaco, tiap ngasih ayat ngaco melulu, salah melulu. Nah, itu dasar utama dulu saya kasih tahu. Dasar utama dulu. Jadi ya, kalau terus harus yang kedua, ketiga, keempatnya mana? Kedua, ketiga. Ya, kedua, ketiga, keempatnya mana? Buka dulu itu dasarnya. Nah, itu dasarnya. Iya, untuk selanjutnya yang urut-urutannya sampai 3 dan 4-nya mana? Ini ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Sekarang saya tanya, kenapa taat kepada Allah sama dengan taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah? Kenapa mendengarkan suara Rasul itu sama dengan mendengarkan suara Allah? Apakah ini bukan bentuk syirik? Buka lembaran baru pertanyaan. Kita buka khusus kedudukan. Enggak. Kan kamu mengatakan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kenapa ini ayat ini banyak di dalam Quran kamu? Sekarang aku tanya, kenapa Rasulmu Muhammad itu boleh menyela pengikutnya ketika sholat? Jadi ketika mereka sedang sholat atau berdoa, kemudian Muhammad memanggil, mereka harus langsung datang sekalipun di tengah-tengah sholat dan sholatnya belum selesai. Kenapa taati Allah atau mendengar suara Rasulmu itu sama dengan mendengar suara Allah? Sampai nabimu bisa menyela orang tengah-tengah dia sholat atau berdoa, dan ketika nabimu memanggil dia harus menghentikan sholatnya. Anda buka nanti dalam posisi surah An-Nisa ayat 59 itu lengkapnya. Itu saya bicara kedudukan hukum Islam dulu, biar Anda ada keluar-keluar sirah Nabawiyah terus. Itu dasar urutan ketiga. Oh, saya akan keluar-keluar terus. Selama kamu ngurusin Alkitab, selama teman-teman kamu masih keluar-keluar soal Alkitab, saya nggak akan pernah berhenti. Bahkan saya akan ngorek-ngorek semua surah Nabawiyahmu. Dengar Madia ya. Dengar ya. Saya bukan hanya buka sirah Nabawiyah, saya buka Quran, saya buka hadismu. Ya, saya buka semua tafsir ulamamu. Saya buka semua tafsir ulamamu tentang mencekik. Ya, saya sudah punya tafsir-tafsirnya dan semua ulamamu mengatakan mencekik, bahkan dikatakan seperti tenggelam, bahkan dikatakan nabimu seperti tenggelam di dalam air sehingga mati lemas. Ya. Itu dasar ketiga, itu nggak dipakai, tertolak. Ya, saya nggak urusan. Yang penting ulamamu ngomong begitu dan itu diterima. Ya, bukan kamu bukan ulama. Ya, kamu bukan ulama. Terserah, saya dasarnya Al-Quran, surah An-Nisa ayat 59 dengan surah tadi. Ya, terserah. Saya mengatakan Islam itu bukan berdasarkan kemauanmu, Madia. Islam itu punya dasar-dasar. Pertama Quran, kemudian ada ijma ulama, ada tafsir dan sebagainya. Ulamamu menafsirkan seperti itu. Ulamamu menafsirkan itu karena nabimu dicekek sampai mati lemas. Ya udah, nggak apa-apa. Anda itu hak Anda, tapi aku mau jelaskan kepada. Kok itu hak saya? Kok itu hak saya? Itu ulamamu yang ngomong. Aku bisa menunjukkan beberapa tafsir. Kamu ini aneh deh, Madia.
Islam, Madia, Islam itu bukan kamu dan saya. Islam itu harus nurutin apa yang ada para ijma ulamamu sudah menafsirkan, para ahli-ahli tafsir, hadis-hadisnya sudah jelas. Dan ulamamu nggak sembarangan ngomong, itu dipakai, Madia. Bukan kamu dan saya, kamu dan saya ini siapa? Enggak, saya tanya, Islam itu tidak, sebentar, Islam itu tidak didasarkan pada kamu dan saya. Kamu dan saya itu tidak berhak menafsirkan Quran dan hadis, yang berhak adalah ulamamu. Kamu tahu? Dan ulama-ulamamu yang diakui itulah yang berhak menafsirkan Quran dan hadis, bukan kamu dan saya. Kamu nggak bisa seenak-enaknya aja nyomot sini, nyomot sana. Siapa yang menafsirkan? Siapa menafsirkan? Yang bilang nafsirkan? Loh, yang menafsirkan harus ulamamu, kok kamu? Iya, saya tidak bicara. Madia, Islam itu bukan Madia. Islam itu bukan terserah kamu dan saya. Kamu dan saya itu suaranya tidak akan didengar, ya. Islam itu sudah ada para ulama, sudah ada para ahli tafsir. Kamu harus pakai para ahli tafsir. Saya membacakan para ahli tafsirmu. Saya membacakan hadismu, bukan sembarangan, bukan karangan saya, ngaco lo. Terus? Kamu ngawur, Madia. Jadi kamu ngaco kalau mengatakan dasarnya ini. Saya tanya, ulama mana yang menafsirkan seperti itu? Ya, Islam itu bukan kamu dan saya, Madia. Kamu tidak menulis buku apapun, ya. Kamu tidak menulis buku tafsir apapun. Ya, kamu harus berdasarkan pada ulama-ulama yang sudah resmi diterima. Kamu tidak menulis hadis apapun. Kamu harus merujuk pada hadis-hadis resmi yang sudah diterima. Jadi Islam itu bukan kamu dan saya, Madia. Ya, saya nggak boleh menafsirkan Quran, enak aja. Saya hanya membacakan apa yang ulama-ulamamu tulis. Saya hanya membacakan. Terus, sudah? Ngerti ya, Madia ya? Jadi kamu ngawur kalau kamu mengatakan Islam itu kamu, nggak ada tafsir Ibnu Madia. Dengerin. Jadi dalam Islam itu ya, dengerin. Sumber hukum utama Al-Quran, ya. Sumber hukum kedua hadis. Sumber hukum ketiga ijma para ulama. Nah, dalam posisi sirah nabawiyah itu hukum yang ketiga. Anda mengutip itu berarti terserah. Yang penting sirah nabawiyah ini dikutip sama ulama-ulamamu. Saya hanya membacakan. Lu mau terima enggak? Terserah lu. Terserah kamu. Terserah kamu mau terima apa enggak. Aku hanya membacakan. Ngerti? Gue tidak pernah menafsirkan. Ulamamu mengatakan, nih ulamamu ya, saya kasih nama-namanya ulama nih. Saya kasih nama-nama ulamamu yang menafsirkan dicekik. Hadis ya, ada gunanya diketawakan umat Islam. Ya nggak tahu, terserah. Ya nggak tahu, bukan urusan gue. Kamu tanya sama ulamamu dong. Kamu jangan ngomong sama gue. Kamu jangan ngomong sama gue. Gue hanya baca tafsiran ulamamu. Madia. Sebentar. Kamu punya buku tafsir nggak? Kamu punya sebentar. Kamu menulis sirah, hadis atau buku tafsir nggak? Yang bisa aku jadikan pedoman. Kamu nulis buku nggak? Nggak usah lari. Anda sudah mengutip dasar yang. Kamu nggak usah lari. Kamu nggak usah lari kemana-mana. Saya tanya, Madia. Saya tanya, kamu ya, apakah kamu seorang ulama? Kamu menulis tafsir, hadis atau enggak? Saya tanya. Anda sudah mengutip dasar hukum yang ketiga itu rendah dibanding Al-Quran sama hadis sirah nabawiyah. Terserah, yang penting ulamamu mengatakan nabimu dicekek. Nih kamu lihat nih. Urusan dicekik kalau dasar ketiga tertolak dalam Islam. Enggak tahu, bukan urusan gue. Lu mau percaya enggak? Lu mau percaya di dekat? Sebentar, Madia. Sebentar. Kamu mau percaya nabimu dipeluk? Kamu mau percaya nabimu dielus-elus? Kamu mau percaya nabimu didekap erat-erat? Itu terserah kamu, gua nggak urusan. Ya, aku hanya membacakan tafsir dari Ibn Hajar di Fathul Bari yang mengatakan dia Jibril mencekik aku di leherku by my throat. Kamu bisa bahasa Inggrisnya nggak? Kamu lihat nggak apa yang aku tampilkan di layar itu? Sudah Madia kasih tahu. Saya mengutip Ibn Hajar di buku Fathul Bari bahwa nabimu dicekek, ya, nabimu di strangle. Strangle itu sebenarnya nggak harus cekek. Strangle itu begini loh. Strangle itu artinya dijerat dengan sesuatu dalam bentuk tali atau apapun, kemudian ditarik kuat-kuat. Itu namanya strangle. Jadi seperti orang kejerat. Terserah, gua nggak peduli. Gua nggak peduli. Yang penting ulamamu Ibn Hajar
Di kitab Fathul Bari mengatakan, nabimu berkata, dia Jibril mencekik aku pada leherku. Sekarang aku kasih tafsir ulamamu ya. Tafsir ulamamu. Ini adalah Imam Al-Munawi yang mengatakan nabimu ditekan dengan keras pada lehernya. Ditekan 3 kali. Ya terserah, gua nggak urusan. Kamu nulis aja hadismu sendiri. Lu nulis aja hadismu sendiri. Ini ya, imammu ya, Imam Al-Katabi mengatakan, tampaknya orang yang mengatakan itu secara eksplisit berarti mencekik. Ya, dikatakan maka dia Jibril mencekikku dan menyelimuti aku sampai aku lelah. Sekarang aku bacain tafsir lainnya. Ini Al-Hawi fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Sebentar. Aku bacakan dulu Al-Hawi fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Dan perkataan Muhammad, jadi Jibril menutupi aku, dia mencelakakanku dan meremasku, dan dia menenggelamkanku seperti dalam air sampai aku tidak bisa bernafas. Sekarang nih ya, Al-Tafsir Al-Wadih, jadi dia mencekik saya dan menutupi saya, memeluk saya sampai saya kelelahan. Al-Tafsir Al-Munir, jadi dia menutupi saya dan memeluk saya dengan erat dan berkata dia mati lemas. Al-Katabi mengatakan mati lemas atau suffocation. Artinya nabimu sampai seperti orang yang ditenggelamkan di dalam air, mati lemas. Ngerti nggak? Nah sekarang aku tanya, kamu nulis kitab nggak? Kamu nulis kitab nggak yang aku bisa baca sebagai bahan rujukan? Kitab tafsir bla 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 Al-Maldiyah. Kamu nulis kitab nggak? Kamu nulis kitab sirah nggak? Kayak Ibn Hisham. Kamu nulis tafsir nggak? Kayak para ulama tadi yang aku bacakan, yang bisa aku rujuk sebagai bahan rujukan. Islam itu bukan kamu dan saya, Madia. Islam itu bukan tergantung kamu dan saya. Kamu tidak bisa nafsirin, saya tidak bisa nafsirin. Kamu harus mempunyai rujukan yang jelas. Sekarang tadi saya bacakan data-data dari tafsir ulamamu. Nah kalau kamu punya tafsir yang berbeda, saya tanya, mana bukumu? Judulnya apa? Sini aku baca. Sudah, mari jelasin sekarang. Sudah mari jelasin. Oke. Ya, kamu punya buku nggak? Kamu punya buku nggak? Kamu nulis buku tafsir 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 apa enggak? Kamu nulis buku tafsir apa enggak? Kamu nulis buku tafsir apa enggak? Ya ini kan otaknya udah beres ini. Dari tadi sudah diam. Kok nggak beres? Kok nggak beres? Kok suka-suka elu? Enggak, aku nanya, Pak Kace, boleh nggak sih sebagai umat muslim Bapak membuat tafsir sendiri Pak yang beda dari ulama-ulama Bapak? Oh, nggak boleh. Di dalam Islam. Harus ikutin dong Pak, ikutin aturan dong. Tapi nggak bisa bikin tafsir ala Ibnu Madya, nggak boleh dong. Ya nggak, harus ngikutin ulama-ulama yang ada kan. Bagaimana nih etika ajaran kasih begini sifatnya? Bagaimana diskusi nggak beres begini? Loh, kamu bikin tafsiran sendiri, itu salah. Saya mau jelasin kamu nggak bisa. Saya mau jelasin kamu sudah murtad dari Islam. Kamu sudah murtad dari Islam. Kamu bikin aturan sendiri. Pak Yusuf ini nggak beres loh orangnya nih. Diskusinya nggak ada dikasih kesempatan aku bicara ini. Ngapain nggak beres? Orang kamu ngaco bikin tafsir sendiri. Kamu menyesatkan orang. Saya mau jelasin ke Anda sekarang. Ya udah, mana bukumu? Mana buku tafsirmu? Dengerin ya. Sumber dalam hukum Islam itu dasarnya adalah atiullahi wa atur rasul wa ulul amri minkum. Yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga ijma para ulama. Nah, ijma para ulama ini di dalamnya hukum yang ketiganya termasuk sirah nabawiyah yang Anda sering kutip-kutip itu. Sirah nabawiyah yang Anda sering kutip itu termasuk Ibnu Hitam itu. Itu bila berbenturan dengan hadis, maka batal demi hukum dalam posisi hukum Islam, kedudukan hukum Islam. Nah sekarang Anda tadi mengutip sirah nabawiyah. Sekarang aku tanya, ulama mana yang membatalkan sirah nabawiyah Ibn Hisham? Kamu sebutin. Ulama hadis mana? Bukhari nomor 6467. Hadis Bukhari buka sekarang 6467. Itu dalam posisi itu yang membatalkan posisinya. Aduh Madya. Kemarin sudah aku buka ya, dan tafsirnya mengatakan kata itu adalah dicekik atau strangle. Kamu tuh gimana sih? Kita kutip dengan terjemahannya aja, hadis Bukhari nomor. Nggak ada. Terjemahan itu menipu. Kamu bukan umat terjemahan, kamu umat hafalan. Kamu bukan umat terjemahan, kamu umat hafalan, ya. Sekarang ketika aku cek dan aku buka, itu adalah dicekik. Mau apa kamu?
Mau apa saya tanya? Anda mau rubah ya hadis Bukhari nomor 4646. Ngapain saya ngerubah? Ngapain saya ngerubah? Ngapain saya ngerubah? Memang itu diperhalus Madya, ya, diperhalus kata-katanya. Kalau dicekek kamu murtad. Kalau dicekek kamu murtad. Kalau dicekek kamu murtad. Jadi Anda sportif ya, Anda mau merubah. Sebentar, nggak usah ngomong begitu Madya. Aku tantang kamu ya. Quran terjemahanmu pun banyak yang dirubah tidak sesuai. Dan itu memasukkan tafsirnya. Oh iya, aku tantang kamu. Aku tantang terjemahanmu tuh tidak akurat. Terjemahan bahasa Indonesia tuh nggak akurat. Nanti nggak apa biar penonton menilai. Ngapain sportif? Kamu nih aneh. Nah, aku tanya Anda itu sportif apaan? Emangnya lu badminton sama gue? Sportif. Bukhari nomor 6467 itu dipeluk dan didekap erat-erat. Anda ganti dengan dicekik itu. Anda mau seperti itu kah? Merubah tafsir arti dari tafsir hadis Bukhari itu ya? Anda Madya, kemarin aku sudah tunjukkan ya Madya, kata itu sudah aku rujuk ternyata di www.umul.com mengatakan kata itu artinya strangle atau dicekik. Kamu ngerti nggak? Ya udah. Oh berarti hadis itu dirubah dicekik ya artinya? Hadis Bukhari nomor 6467 Anda bilang dicekik. Kamu tanya ulamamu sendiri ini loh. Kamu tanya, aku sudah kasih nih. Kamu tanya ulamamu sendiri. Kalau ulama dipeluk dan didekap erat-erat. Kalau ulama. Loh, ini ulamamu mengatakan dicekik kok. Kamu tuh gimana sih? Ini loh, kata ini. Nih loh. Ini kata ini. Nih loh, kata ini. Nih ya, nih. Kata ini nih. Nih ya. Ini hadis merujuk ke Christian Prince. Nggak bisa Anda begitu. Itu Bahmu Christian Prince ya. Ini www.umah.com. Ya, www.umah.com. Ya, kata ini. Ini ya, kata ini yang kamu katakan didekap erat-erat ya. Kata ini yang kamu katakan didekap erat-erat ya. Abu Dawud Al-Tayalisi memiliki rantai perawi yang baik dari musnadnya. Jadi dia Jibril menekan atau mencekik tenggorokanku. Mau ngomong apa lu? Oh begitu. Jadi dirubah ya hadisnya Bukhari nomor 6467. Gak tahu. Lu tanya sendiri sama Abu Dawud Al-Tayalisi. Kamu tanya sendiri arti kata ini di dekap erat-erat ini kenapa bisa jadi dicekek pada kata Abu Dawud Al-Tayalisi. Ya terserah lu. Tidak ada. Nggak, aku tanya itu derita lu Madya, bukan urusan gue. Gue hanya membacakan tafsir para ulamamu. Kata ini yang kamu bilang di dalam hadis Sahih Bukhari ya 6467 tadi. Yang kata ini yang kamu mengatakan didekap dan dipeluk erat-erat ya, Abu Dawud Al-Tayalisi mengatakan ditekan atau dicekek di pada tenggorokan. Anda menista hadis loh, terjemahannya. Terserah lu nih Abu Dawud Al-Tayalisi. Nih Abu Dawud Al-Tayalisi ya. Sekarang saya kasih kamu ya. Ini musnad dari At-Tayalisi yang dilaporkan oleh Ibn Hajar. Di kitab Fathul Bari ya, di kitab Fathul Bari. Ini bahasa Arabnya nih, kamu baca nih. Dia Jibril menekan aku di tenggorokanku. Kamu baca nggak? Nih ayat ini nih. Ya. Dan kebanyakan ulama yang menerjemahkan hadis ini, hadis yang kamu bacain tadi, ya Sahih Bukhari tadi, mengatakan kata itu persamaannya adalah di-strangled atau dijerat. Dijerat di mana? Dijerat pada lehernya. Itu bukan urusan gue. Lu nanya sendiri dong sama Fathul Bari. Ibn Hajar tuh yang ngomong di kitab Fathul Bari. Itu urusan lu, bukan urusan gue. Lu jangan nanya gue. Ya, dengerin, kalau dicekik dalam bahasa Arab itu hankan ya. Jadi hankan tidak ada dalam hadis ini. Jadi Anda berbohong aja. Mau hangkang, mau hangkong, mau hengkong. Yang penting hankan tidak ada di sini. Yang penting menurut kata ulamamu, ya menurut tafsiran ulamamu, Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan dia ditekan pada lehernya atau dicekik. Strangle itu artinya dijerat. Yang pertama mari jawab ya. Yang pertama ulama dalam posisi, kalau dalam posisi satu ulama berbeda, sedangkan hampir keseluruhan ulama itulah yang dipakai, yang banyak dipakai. Itu dalam. Ini kamu lihat nggak? Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Most of the, kamu diam dulu. Most of the scholars, artinya kebanyakan dari para ulamamu yang menerjemahkan atau menjelaskan arti kata tadi dipeluk ini, yang kamu mengatakan dipeluk, itu menjelaskan artinya adalah dijerat, strangle. Kamu tahu nggak?
most of the scholars, artinya sebagian besar para ulama atau mayoritas dari para ulama ketika menjelaskan kata yang tadi kamu bilang didekap erat-erat, itu adalah sinonim yang artinya strangle atau dijerat. Dijerat di mana? Dijerat pada lehernya. Iya, mantap. Jadi gini ya, jadi posisinya kalau ulama itu sudah menerjemahkan memeluk dan dipeluk, berarti artinya semua sepakat ulama itu dipeluk erat-erat, didekap. Jadi kalau kesepakatan ulama seperti itu berarti ini patah karena sendirian dia cuma ngomong doang gitu loh sendiri, tapi ulama ternyata menafsirkan, menerjemahkan hadis 64. Enggak sendirian kok, ini ada banyak aku tunjukin. Iya, tapi selain Ibn Hajar, sebentar, selain Ibn Hajar ada Al-Munawi. Ya, kemudian ada juga Al-Katabi. Ya, ini ulamamu nih. Kemudian Al-Hawi fi tafsir kemudian Al-Hawi fi tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian Al-Tafsir Al-Wadih dan Al-Tafsir Al-Munir. Kemudian Al-Katabi ya mengatakan nabimu mati lemas. Enggak sendiri kok, most of the scholars. Kamu lihat enggak tadi most of the scholars, artinya sebagian besar dari para ulama mengatakan nabimu dicekik. Faktanya jumhur ulama keseluruhan mengatakan itu terserah, gua nggak urusan. Gua nggak urusan. Terjemahan hadis. Gua nggak urusan, terserah elu. Ya, yang penting di sini dikatakan mayoritas para ulamamu ketika menjelaskan hadis tadi yang kamu bawain, yang kamu bilang didekap, dipeluk, ya dielus-elus, ya erat-erat, mengatakan which mean strangle atau dijerat. Dijerat di mana? Dijerat pada lehernya. Yang sebagian kecil ulama itu kan dalam posisi nggak. Kamu tahu nggak bahasa? Kamu bisa? Gue tanya, kamu bisa bahasa Inggris nggak sih? Kamu bisa bahasa Inggris nggak sih? Dikit-dikit aja deh, nggak usah banyak. Nggak. Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Kamu bisa bahasa Inggris nggak? Nggak bisa aku bahasa Inggris. Ya udah, ini aku kasih tahu. Most of the scholars itu artinya mayoritas para ulama sepakat. Kata itu artinya dijerat. Ya, dijerat pada lehernya. Titik. Islam nggak berfoto ke sana, bahasa Arab yang penting. Islam nggak fokus ke sana, ke bahasa Inggris nggak penting. Ya itu para ulamamu, Madya. Ulamamu mayoritas mengatakan demikian, bukan urusan gue. Kalau lu nggak percaya, yang dipakai bahasa Arab, jangan hadis. Itu derita lu. Para ulamamu menjelaskan bahasa Arab di hadis Sahih Bukhari yang kamu kutip tadi seperti itu. Ya, para ulamamu. Ya. Ya terserah mau dipakai mau enggak, gua kan cuma bacain. Kok lu yang repot? Tertolak dalam Islam. Jadi aku kasih tahu Anda lain kali kalau mengutip hadis Al-Qur'an jangan ulama-ulama seperti itu enggak muat. Sorry ya. Sirah Nabawiyah itu dijual bebas. Ya, dan Sirah Nabawiyah itu dibaca. Itu terserah lu, gua enggak percaya sama dia. Terserah lu. Gua percaya sama ulama-ulama kamu. Madya, gua tuh nggak percaya sama lu tuh kebanyakan bohong, ya. Ada naik sepeda, ya kan? Lu kebanyakan bohong, gua nggak percaya sama lu. Gua hanya percaya pada ulamamu dan kitab-kitab sohihmu. Aku tanya Adam, mana dasarnya dalil Adam, ada sepeda Adam, mana dasar dalil? Mana gua tahu? Lu kan pernah ngomong waktu itu sepedanya Adam udah diuji karbon, ya nggak teman-teman? Waktu itu Madya Channel ngomong kan orang atas nama Adam terserahnya dong. Madya ngomong itu sepeda Adam udah diuji karbon, ya nggak? Ya, itu di Jeddah itu ada, tetapi bukan berarti Adam yang itu kan persamaan besarnya dengan Adam karena tidak ada di dalam hadis Nabi. Jadi itu karena besarnya sepeda disumbang dari Indonesia ke Jeddah itu dalam posisi besarnya sama dengan Adam, ukurannya 30 kaki. Anda ada ya sadar. Itu kita sudah tahu, yang nggak tahu kan elu ngomong itu kan sepeda ada pada zaman Adam, udah diuji karbon, kan yang botol elu. Besarnya sepeda itu kan besarnya yang dipakai. Itu kan persamaan yang besarnya itu kan lihat sepedanya di Jeddah itu besar. Jadi orang Adam itu besar, tinggi-tinggi begitu. Makanya ikutilah yang besarnya itu. Jangan dimakan bulat-bulat. Adam tingginya berapa sih? 30 meter kurang lebih. 30 meter. Berarti Allahmu juga tingginya 30 meter. Orang zaman dulu itu 30 meter. Kalau kita kan sudah kecil-kecil misalnya. Allahmu tingginya 30 meter enggak? Nah, itu artinya otak Anda kosong. Allah kok digambarkan dengan manusia. Otak Anda nih, makanya Anda dalam dulu kalau Islam artinya enggak beres. Kan Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allahmu. Siapa bilang begitu? Hadis. Tunjukkan. Mana? Hadis yang ngomong. Mana hadisnya? Coba aku lihat mana hadisnya.
Coba aku tunjukkan hadisnya. Jadi kamu nggak pernah baca hadis? Sebentar. Kamu nggak pernah baca hadis ya bahwa nabimu mengatakan kalau kamu bertengkar dengan saudaramu, jangan kamu pukul mukanya. Coba hadis yang ada bilangan segambar dengan karena Adam diciptakan menurut rupa dan wajah, menurut rupa serupa dan segambar dengan Allah. Kamu nggak pernah dengar hadisnya? Mana? Coba mana hadisnya, coba aku lihat. Aku mau. Nah, kalau aku tunjukin kamu mau nggak dibaptis? Anda seperti itu tidak beres otaknya. Bagaimana Anda mau dibaptis? Saya tanya, Adam itu berapa meter? Kamu ngomong 30 meter. 30. Terus aku ngomong berarti Allahmu juga 30 meter dong. Apa aku tanya, kok bisa Anda katakan Allah 30 meter? Ya, karena nabimu mengatakan kalau kamu bertengkar dengan saudaramu, jangan pukul dia di wajahnya. Karena Adam diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. Nggak nyambung. Hadisnya. Coba tunjukkan hadisnya. Mana? Coba yang Anda bilang itu hadisnya. Coba aku lihat. Nggak nyambung nih sebenarnya. Anda asli on banget ini. Nggak nyambung. Nggak ada korelasi. Loh, kalau aku bisa tunjukkan hadisnya, apa yang akan kamu lakukan? Itu hadisnya aku tahu. Pukulah itu lain korelasi dengan Tuhan. Ini otaknya on banget, ini korelasinya nggak ada. Coba mana tunjukkan hadisnya. Aku tidak cek sekarang. Mana? Kamu jangan ngomong gua on ya. Kamu jangan ngomong gua on. Gua tuntut lu kalau lu ngomong kayak gitu. Enggak, gua tuntut lu, tarik nggak omonganmu? Kamu tarik nggak omonganmu? Kamu tarik nggak omonganmu sekarang? Kamu tarik nggak omonganmu sekarang? Mana tunjukkan hadisnya? Jangan. Kalau aku bisa tunjukkan hadisnya, kamu mau apa? Ya, aku mau tahu benar apa tidak. Tunjukkan. Nomor berapa? Sebut. Cepat. Ngapain lu perintah-perintah gue? Gak ada haknya kamu merintah-perintah gue ya. Ngatain gua on sembarangan lu ya. Lu yang on, dari tadi lu gak bisa buktikan kalau Quran itu firman-Nya Allah. On itu artinya baik. Sophia tuh harus paham on itu baik artinya. Kamu udah tahu on. Ya udah, berarti lu on, dasar on lu. Memang lu tuh orang paling on sedunia. Jangan marah lah. Lu tuh memang orang paling on sedunia. Iya, jangan. Artinya Anda itu nggak nyambung gitu loh, on banget. Masa Adam Allah disamakan dengan Adam dalam Islam? Nggak ada seperti itu, kawan. Tertolak dalam ilmu tauhid. Tadi aku tanya, kamu mengatakan Adam itu tingginya 30 meter. Ya, terus betul apa enggak? Apa korelasinya dengan kenapa Anda bilang dengan Tuhan? Korelasinya apa? Berarti Anda benar belajar tauhid, wajar Anda murtad. Berarti ilmu Anda kosong tauhid. Ngapain gua murtad? Gua nggak pernah goblok jadi Islam. Kamu tuh aneh. Hah? Lo katanya Anda murtad dulu. Madia, berarti kamu on. Ya kan? Kamu on. Lo Anda bilang aku murtad dulu bilang ya. Kapan pernah aku ngomong aku murtad? Ya kamu sering buka-buka itu hadis-hadis itu kan bilang begitu, aku murtad sama yang lain sih. Kapan itu diskusi? Ngapain gua murtad? Gua nggak pernah blow on jadi muslim. Aneh lo ini. Sekarang aku tanya, tadi kamu mengatakan Adam itu tingginya 30 meter. Terus aku mengatakan bahwa Adam, berarti Allah sama dong sama Adam. Sebentar ya. Ya, aku tanya Anda sekarang, apa hubungannya dengan Tuhan Adam? Apa hubungannya? Lah karena nabimu mengatakan Adam diciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Ya, mana hadisnya? Ayatnya mana? Coba aku mau lihat. Ayatnya mana? Coba tunjukkan dulu. Jangan asal ngomong, biar aku pelajari dulu sama-sama. Aku nggak pernah asal ngomong ya. Ya, coba mana hadisnya, ayatnya? Coba tunjukkan. Halo Pak Kece, mana Pak Kece? Pak Yusuf, mana Pak Kece nih? Kok ada kabar kasih karunia ini? Gimana kabarnya kasih karunia? Halo, kasih karunia. Halo, kasih karunia nih, kok tidur kan ya sudah nih? Pak Amin. Halo Pak Amin. Iya, lu kenapa lah? Lu on banget media. Gimana kabarnya? Lama Anda muncul di dunia persilatan ini. Gimana kabar? Lu on. Baik, lu on banget. Anda kok bilang nggak pernah ketemu Pak Amin lagi nih? Aku bilang di mana ini? Kira ke Amerika sudah gitu loh. Nggak pernah kabar lagi Pak Amin ini. Gitu. Gimana kabarnya? Tambah on? Bang, biar tahu kata on gitu Sophia. Aku ngajarin Sophia tuh biar tahu kata on gitu loh. Iya. Bagaimana kabarmu? Yang on tuh lu sama dia, lu tuh kelihatan banget onnya.
Coba mana hadisnya? Biar agak pintar sama dia. Aku kan on nih, mau tahu hadisnya mana yang Anda katakan segambar itu. Coba tunjukkan kawan. Kalau aku bisa nunjukin, kamu mau apa? Iya, aku mau berarti aku pintar biar nggak on lagi gitu loh. Mana hadisnya? Biar nggak on lagi. Kan kamu mengatakan on itu baik. Kok malah jadi pintar? Harusnya tetap jadi on. Harusnya kamu harusnya bertambah baik. on. Biar tambah baik. Iya, biar tambah on. Coba biar aku tambah on. Mana hadisnya? Coba. Mana hadisnya biar tambah on? Wah, Pak Amin ini segar kelihatannya Pak Amin ini. Tapi kok jarang diskusi Pak Amin? Lagi apa ini Pak Amin? Kok jarang diskusi Pak Amin? Halo. Pak Amin lagi berkemul untuk mendapatkan wahyu. Ini lihat ya. Janganlah. Kamu bisa lihat screen aku nggak? Halo Pak Amin. Halo Pak Amin. Kamu bisa lihat screen aku nggak? Apalagi ini? Itu tuh tampilkan dulu mana itu. Oke, aku lihat. Hadis Sahih Muslim nomor 4731. Ya, ini larangan memukul wajah. Kamu baca dong bahasa Arabnya. Kamu baca bahasa Arabnya. Sebentar, kamu baca dulu bahasa Arabnya. Apa hubungannya dengan bisa dia, Bu Sofia? Apa hubungannya? Baca dulu. Apa hubungannya? Nanti gua kasih apa hubungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Nasr bin Ali, Yamnadi, hadasana Abi, hadasanal Masani, hadasani Muhammad bin Hatim, hadasana Abdurrahman. Bentar, aku besarin dulu nih. Abdurrahman bin Mahdi an Musaddad. Kau cepat-cepatin gitu. Sa'idah an qala an Abi Ayyub an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besarin lagi. Sekarang artikan. Hadisi Bani Hatim an Nabi sallallahu alaihi wasallam ija qala ta'ala ahadukum akhahu falyajtanibu wajha fa innallaha khalaqa adama ala surati. Terus apa masalahnya? Ini apa korelasinya dengan Tuhan? Terjemahin. Oke. Mana terjemahannya di bawah tadi? Loh, terjemahin kan lu bisa bahasa Arab. Terjemahin. Loh, begitu udah sportif namanya begitu kawan. Udah sportif Anda ini. Gimana sih? Lu kan pintar bahasa. Lu bisa bahasa Arab apa enggak sih sebenarnya? Gua tanya. Biar enggak salah. Kalau aku bisa. Enggak. Kamu terjemahin. Aku mau tahu kamu bisa bahasa Arab apa enggak? Hah? Biar enggak salah, kawan. Hah? Biar enggak salah. Sudah aku pelan-pelan. Sekarang kamu terjemahan. Coba aku besarin dulu tadi. Besarnya biar enggak salah. Kalau terjemahan terpaksa pelan-pelan ya. Hadasana Nasr bin Ali. Ali telah bercerita. Jatna miu hadasani Abi hadasana. Abi bapakku telah bercerita. Abi itu bapak. Terus hadasani Muhammad bin Hatim, dari Muhammad Hatim. Ini nama orang ini, dari Muhammad Hatim. Ya. Terus Abdurrahman, nama orang itu Abdurrahman. Anaknya nih Mahdiun, ini nama anaknya, binnya ya. An Musanni bin Sa'id, dan Sa'id ini nama-nama orang terus nih. An Qatala an Abi Ayyub, nama orang ini. An Abi Hurairah, nama Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa namanya ini? Bersabda dia dalam sisi bentar, aku putar dulu. Kemudian wasallam wafi hadis ya, dalam sebuah hadis ini, dalam sebuah hadis anaknya Hatimnya Ibnu Hatim ya, anak Hatim. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, qala ija qatala ahadukum. Nah, ini qatala ini apabila seorang membunuh kalau salah kepada kamu atau bertengkar lah mungkin ya. Akhahu falyatanibu ya, dengan falyatanibu nabatat falyatnya tanabaya bu, dengan kawannya, dengan sohibnya lah, anggaplah seperti itu. Wajha fa inna maka hendaklah dia gitu loh, hendaklah ya wajtaniba, janganlah dia, maksudnya hendaklah dia, janganlah dia. Nah seperti itu. Terus fa inna Allah khalaq, dalam posisi ciptaan Allah ya, dalam posisi jangan hendaklah dia kepada ciptaan Allah yang mulia ini, jangan sampai dalam posisi ini dia hindarilah berkelahi dengan
dengan posisi ciptaan Tuhan ini gitu loh. Karena Allah itu Adam ala suratih ya, menciptakan Adam dengan sesuatu yang keinginan Allah ya. Kalau dalam posisi suratih ini penciptaan Adam itu sesuai dengan keinginan Allah. Seperti itu gambaran hadisnya nih. Artinya Allah berarti kita kamu jangan bohong ya. Berarti kamu ya, bohong. Maksudnya? Ya, karena terjemahannya tidak mengatakan demikian. Antara dua nih, yang terjemahin yang bohong atau kamu yang bohong. Aku bacain. Loh, kok bohong bagaimana? Aku sudah jelaskan. Nabimu berkata, ini aku bacain. Apabila salah seorang darimu berkelahi dengan saudaranya yang muslim, maka hendaklah ia menghindari bagian sebentar, Madia. Ya. Apabila supaya kamu pinter nih, nggak blow on lagi, karena kamu selama ini blow on, terlalu blow on, ya. Nabimu nih, yang berkata nih, nabimu nih, apabila salah seorang darimu berkelahi dengan saudaranya yang muslim, maka hendaklah ia menghindari bagian wajah, karena Allah telah menciptakan Adam dengan rupa dan bentuk dari wajahnya sendiri. Kamu mau aku Google Translate kata-kata ini? Aku akan kasih juga referensi kamu ya, bahwa pada penciptaan Adam ya. Nanti aku siapkan satu video khusus. Udah keluar Bu Sofiatul. Loh, udah keluar. Pak Yusuf, izin Pak Yusuf, ya. Saya ada kirim ke nomornya Ibu Caroline dengan pendeta Re, bisa dilihat nggak? Oh iya, sebentar ya. Bisa ditampilkan nggak bahwa Adam diciptakan menurut bentuknya, nyanya itu bentuknya Allah. Ya, ini hadisnya ya. Jika salah satu dari kamu melawan saudaranya, biarkan dia menghindari wajah, karena Allah menciptakan Adam menurut gambarnya sendiri. Ini gambar Allah ya Pak Amin? Iya, ini juga ada nih, saya ada kirim ke Pak Yusuf di HR Bukhari nomor 6227, Muslim nomor 2841 begitu. Menciptakan mungkin dalam bisa bentuknya. dibentangkan. Tinggi beliau 60 hasta. Saya ada kirim ke nomor Ibu Caroline dengan Pak Pendeta Re. Tinggal Pak Yusuf doang lihat. Sebentar. Ya. Loh, ini gimana sih kok keluar semua ini, terus gue diskusi sama siapa ini? Mereka udah angkat bendera tengah tiang Bu Sofiatul. Ya, coba dibentangkan dan kita baca. Ini banyak sekali ya. Pak, kirim ke aku dong Pak. Pak Amin. Nomor WA Ibu kan saya nggak tahu Bu. Oh, yang kita tuker-tukeran. Nanti kita tanya-tanya Pak Yusuf nanti ya, Pak Amin. Ini Bu Sofi, bentar ya Pak Yusuf, mohon izin. 08, satunya 6 kali, 636. 08, satunya 6 kali, di live Pak, nggak apa-apa nih Pak. Nggak jadi masalah, itu kan juga. Nggak jadi masalah, itu juga disebutin di live-nya Diakonia. 08, satunya 6 kali, 636. Bentar Pak, bentar. 08, satunya 6 kali. Satunya 6 kali, iya. 636. Oke Pak Amin. Karena udah terpampang juga di sebelumnya di live Diakonia. Oke, sudah dibentangkan ya. Nah, coba ini bisa dibaca mungkin ini atau gimana nih? Pak Amin mau baca? Pak Yusuf aja baca. Pak, saya nggak bisa membacanya Bu. Ibu jangan bertanya bertiga kali. Saya tetap selalu menjawabnya. Aku tidak dapat membacanya. Harus diremas dulu nih kayaknya Pak. Jangan Bu. Pak Amin harus dicek dulu nih baru bisa baca nih. Harus diremas dulu biar Pak Amin bisa baca. Ya, ini dari Abu Hurairah ya. Radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu berkata, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya, tinggi beliau 60 hasta. Ya, ini tadi saya juga mau bentangkan ini. Ini Sahih Bukhari 6227, Sahih Muslim 2841. Nah, ini yang tadi saya bacakan berarti ya Pak Amin ya. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajahnya, karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Hadis riwayat Muslim nomor 2612. Dalam riwayat lain dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman, itu artinya dalam rupa Allah sendiri. Ini ada di hadis riwayat Al-Ad-Daruqutni Ibnu Hajar dalam Fathul Bari volume 5 halaman 217 yang mengatakan sanadnya dan perawinya sikoh ya.
Apakah maksud Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya? Apakah hadis ini menyamakan Allah dengan Nabi Adam? Bukankah Allah Ta'ala berfirman tidak ada yang semisal dengan Allah? Dan tidak boleh mengatakan bahwa domir hi dalam kata apa ini begini ya, kembali kepada selain Allah. Ini adalah tahrif dan merupakan mazhab Jahmiyah. Udahlah Pak, ini nggak tahu nih lah, sebagian besar nih mereka bingung sendiri berarti ya mengartikan ini. Halo Pak Amin. Iya, itu kan benar kan dalam bentuknya kan yang nulis di sini. Iya, tingginya 60 hasta atau 30 kaki kan itu. Jadi media itu udah ada ya, udah ditampilkan. Sorry, jaringannya mungkin kawan. Enggak, media tadi masuk kan lagi. Itu udah ada ya. Tadi kan itu udah ada ya. Hadisnya ya. Artinya arti ayat tadi kan artinya Allah menciptakan Adam itu sesuai dengan keinginan Allah, kan sudah jelaskan hadis tadi. Oh, keinginan Allah. Kamu baca nggak tadi hadis? Coba dibentangkan lagi tadi Pak Yusuf nih, kayaknya emang Pak Yusuf. Sebentar Bu Sofi. Media Anda jangan menista ya. Anda menista, Anda menafsirkan dengan sembarangan. Loh, itu maksudnya saya balikin kata-kata Anda tadi. Anda berkata kepada hadis Ibu tidak Sofi, boleh ditafsir, Madia. Hadis tafsir itu lebih tafsir itu lebih rendah. Kamu tadi mengatakan harus Quran dulu, terus hadis. Ini kita udah bacain hadisnya. Kamu baca tuh hadisnya. Ya, tadi kan sudah diterjemahkan. Enggak. Kamu baca dulu hadisnya. Itu yang sudah dibentangkan. Kamu baca. Tadi sudah Madia baca kok, ngapain lagi diulang-ulang? Sudah dibaca. Loh, kamu baca yang dibentangkan itu loh. Kamu baca yang dibentangkan tuh dari atas tuh. Kamu baca tuh. Kamu baca sekarang. Sudah Madia jelaskan, terjemahkan kok diminta ulang lagi. Bagaimana? Kamu baca Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Dalam bentuknya itu artinya segambar dengan Allah sendiri, tinggi beliau 60 hasta. Aku jelasin itu, artinya gini, maksud hadis Muslim ini ya, Allah itu menciptakan dalam posisi keinginan Allah sesuai dengan bentuk wajah Allah, itu dalam posisi itu pemahamannya harus ada paham sesuai berarti mukanya Adam sama Allah sama? Tidak, sesuai keinginan Allah. Kamu kan nabimu berkata kalau kamu saling berkelahi dengan saudaramu jangan dipukul wajahnya. Kamu tahu nggak spesifik nih wajah karena itu dihormatin, wajahnya sesuai keinginan Allah. Bukan karena dihormatin. Kamu jangan berbohong atas nama nabimu ya. Ini alasannya nih. Ya, jangan kamu jangan bohong. Nabimu berkata jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, jangan pukul wajahnya. Kemudian nabimu berkata bukan karena dihormatin. Nabimu berkata karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam di dalam bentuknya, dalam gambarnya sendiri. Ya, betul. Tapi pemahamannya Madia mau jelasin pemahaman itu gitu loh, kawan-kawan biar paham. Allah menciptakan. Ya sudah jelas, Allahmu tuh tingginya 60 hasta, mukanya sama dengan Adam. Itu pemahaman sesat. Kamu mau aku tunjukin nggak bahwa nabimu berkata ketika Adam itu diciptakan, malaikat-malaikat dan iblis itu sampai salah sembah karena dia melihat Adam dan Allah itu sangat mirip sehingga mereka nggak bisa bedain. Kemudian iblis pinter nih, iblis ketok karena waktu itu Adam masih bentuknya patung atau mannequin. Ketika iblis ketok, ternyata Adam itu kosong. Maka iblis mengatakan Allahmu itu somat, Allah itu samad. Ya, ini adalah asbabul nuzul surat Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad. Artinya Allahmu itu padat, tidak berlubang. Ya, Allahus Somad itu artinya padat, tidak berlubang. Ya, karena ketika diciptakan Adam itu sangat mirip dengan Allah sehingga tidak bisa dibedakan. Malaikat dan iblis mau menyembah dia. Kemudian iblis berkata, sebentar tunggu dulu nih. Ya, kita ketuk dulu nih. Ketika diketuk ternyata Adam itu kosong. Kemudian dia berkata, ini bukan Allah. Kalau Allah itu somat, Allah itu padat, ini kosong katanya. Ya, begitulah. Oke, pemahamannya gini dalam hadis Nabi ini. Madia jelasin, mau nggak dikasih ilmu, Ibu Al-Hidayah? Mau nggak dikasih ilmu nih, Sofia? Madia jelasin ilmu takia. Loh, aku jelaskan kalau tidak sesuai Anda boleh bantah. Madia. Hadis yang udah jelas aja kamu pelintir. Sesuai dengan keinginanmu. Loh, hilang lagi dia. Makanya ya Pak Yusuf ditampilkan lagi tadi yang itu hadisnya gitu. Dia biasa dia ngeles, itu jelas kok dalam bentuknya.
Dia mau menafsirkan dalam keinginannya, itu kan dia sudah menafsirkan dengan sembarangan, dia menista itu. Gitu kan, nggak boleh menafsirkan sendiri itu hadis gitu, karena Nggak sudah boleh, ada nggak boleh, harus tafsiran. sesuai ulama, iya tafsiran. Harus Hadis yang sesuai mana, dengan Pak? ulama. Hadis yang mana? Yang tadi yang dalam bentuknya. Dia itu kan udah ulama yang iniin gitu. Dia nggak boleh menafsirkan dengan sembarangan, dengan keinginannya dia ganti gitu. Itu sudah di layar. Iya, itu dalam keinginan Allah atau dalam bentuknya kan gitu. Dia nggak boleh sembarangan mengganti dari tafsiran yang sudah ada. Itu ulama loh. Iya, memang mereka itu ilmunya itu ngeles, ngeyel, ngotot, mengalihkan, karena memang kapasitasnya ya seperti yang ditunjukkan oleh mereka saat ini, karena mereka tidak punya dalil yang cukup, atau mereka sendiri juga tidak mengerti dengan apa yang ditulis di dalam kitab mereka, atau juga mereka tidak tahu apa artinya. Jadi ya paling beberapa hal itu yang selalu mereka tampilkan. Kalau nggak ngeles, ngeyel, kalau nggak mereka coba meminjam, ya, mengemis dari kitab Injil. Terus kemudian senjata yang lain ya bertakia. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Iya, jadi tadi teman-teman dan Pak Yusuf ngelihat ya, tadi Madia ketika saya mengatakan terjemahan hadisnya nggak pas, dia mengatakan nggak bisa, mesti ikuti hadis, didekap, dipeluk erat-erat. Padahal para ulamanya mengatakan itu dicekik. Sekarang saya perlihatkan hadis yang udah jelas-jelas, dia tafsir lagi. Artinya dia ini memang hanya ngeles saja dan tidak punya patokan yang jelas. Hadis yang sudah jelas-jelas ditafsirkan sama dia. Sedangkan yang keliru, ada tafsir ulama, dia nggak mau ikutin. Dia bilang harus hadis. Tadi kan dia katakan harus didekap dan dipeluk erat-erat. Kata itu, padahal para tafsirnya mengatakan ini dicekik. Jelas-jelas dijerat atau dijerat, di strangle itu artinya dijerat. Tapi ketika kita bacakan hadis yang udah jelas-jelas begini, dia tafsirkan. Ini standar janda ini memang nih Madia nih. Iya, makanya begitulah modalnya mereka ya teman-teman. Bagaimana mereka tadi juga Pak Sarul begitu, selalu mengatakan kita sok tahu, padahal dia sendiri tidak tahu. Seharusnya kalau orang tidak tahu, jangan mengatakan orang sok tahu. Belajarlah kepada orang yang tahu. Itu baru namanya orang yang bisa memiliki jalan yang benar. Tapi kalau cuman bisa menghakimi orang lain, menjustifikasi orang lain, mengatakan orang lain bodoh, tapi begitu dibuktikan, diajak dialog, ternyata ya dia sendiri senjata makan tuan. Dia sendiri yang tidak paham apa-apa ya. Seperti yang Ibu Sofiatul katakan tadi, bahwa beliau itu Pak Sarul adalah botol. Oke, Ibu Sofiatul, terima kasih. Ya, botol itu artinya baik ya. Tuhan. Seperti jadi kita mendapat kosakata baru. Bentar dulu, Pak Yusuf 2 menit. Jadi dalam ayat itu, Bu Sofiatul, Pak Yusuf, jadi Allah itu punya bentuk ya? Iya, kalau kita Ya, kalau kita melihat, nanti aku akan bikin satu video khusus mengenai wajah Allah ataupun betis Allah ataupun tangan Allah ya. Dan tadi yang aku ceritain bahwa kata Allah somat, kata somat ini kalau Pak Yusuf Manubulu tahu itu merupakan hapax legomena, jadi hanya sekali disebutkan di dalam Quran. Jadi mereka menafsirkannya bisa beda-beda. Mereka menafsirkan sebagai Allah tempat bergantung segala makhluknya. Padahal kata somat itu artinya solid atau padat. Gitu. Ya, itu jadi juga ada panjang kalau cerita itu. Iya, jadi kan sementara ini bahwa Allah itu tidak berwujud, Allah itu adalah zat. Sedangkan di dalam hadis ini mengatakan dalam bentuknya, Allah itu punya bentuk. Dan Adam itu adalah bentuknya. Betul, makanya dilarang memukul wajahnya. Nah, iya ya gitu. Tadi makanya tadi saya cari, ketemu ini nih, saya bilang gitu. Jadi berbentuk juga ya dalam bentuknya. Artinya kalau misalnya itu dalam bentuknya artinya serupa segambar dong.
Ya, yang bingungnya mereka tahu dari mana Adam tingginya 60 hasta ya. Ya itu, mereka Pak. taunya bagaimana kok Adam itu bisa mirip sama Allah SWT. Pak, ya, Pak Yusuf nggak pernah tahu ya kuburan para nabi-nabi yang diklaim Muslim? Nah, gimana? Kuburan nabi. Kalau Pak Yusuf cari itu ada kuburan Nabi Adam, Nabi Nuh, kemudian Nabi siapa, pokoknya banyak nabi itu, Pak. Itu panjangnya kayak lontong, Pak. Sampai itu mayat apa lontong itu pernah kita bahas. Itu panjang banget, Pak, kayak tiang listrik berapa puluh. Itu ada kuburannya loh, Pak. Mereka ziarahi itu. Saya juga bingung kuburan Nabi Adam kok bisa ketemu ya? Ada sepedanya juga, Bu. Sepedanya iya, itu ada tapak kakinya katanya. Ada tapak kaki Nabi Adam di mana tuh, puncak Himalaya apa Tibet, saya lupa. Iya, saya bingung, kita ini bingung ya, apakah mereka pernah gali dan pernah melihat tengkoraknya Adam sepanjang itu? Ya itu, Pak, makanya. Ini mayat apa lontong, panjang banget. Iya, Bu. Ya memang begitulah ya. Ya, kita bisa melihat bagaimana mereka menjadi bingung sendiri kalau ditanya, kalau diskusi. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah terpojok, kita dikatakan menista. Seperti Pak Kace tadi. Inilah fenomena yang terjadi di Indonesia. Dan seperti apa yang dinyatakan oleh teman-teman sebagai apologet Kristen, selama mereka tidak diam membahas tentang Injil, memutarbalikkan Injil, menafsirkan dengan seenak udel mereka, maka kita juga akan terus bersuara untuk menyatakan kebenaran dan menyatakan apa Al-Quran dan apa yang menjadi doktrin mereka. Oke, Pak Amin Wijaya, terima kasih. Bu Ibu Sofiatul, Pak Kace, ya, dan teman-teman yang lain. Bagi Anda yang diberkati, bisa dukung Ibu narasumber ya, Ibu Ningrum. Ya, oke, semuanya. Thank you Pak Yusuf. Thank you. Kita semua, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.